Seorang gadis kecil tiba-tiba menemukan seorang lelaki tua tergeletak di pinggir jalan. Dia segera meminta bantuan ayahnya untuk membantu mengangkat orang tua itu. Tetapi pria itu menyuruh putrinya untuk segera pergi. Karena sekarang banyak sekali penipu yang suka memeras orang. Tetapi gadis yang baik hati itu bersikeras untuk menyelamatkan kakek itu. Saat itu juga, kakek itu menunjuk ke saku bajunya. Ia memberitahu mereka berdua bahwa di sakunya ada obat jantung. Untuk menjadi teladan yang baik bagi putrinya. Akhirnya pria itu menurunkan kewaspadaannya. Dan memberikan obat jantung kepada orang tua itu. Setelah orang tua itu minum obat jantung, kondisi kesehatannya memang membaik. Setelah bangun, ia bertanya nama pria itu. Untuk mengucapkan terima kasih. Namun pria itu takut jika namanya diketahui, ia akan dituduh melakukan sesuatu. Lalu ia menarik tangan putrinya dan segera pergi. Tidak lama kemudian, putri orang tua itu datang. Ternyata, orang tua itu adalah orang terkaya di Jiangzhou. Ia memberitahu putrinya untuk segera menemukan orang yang telah menyelamatkan nyawanya. Ia ingin membalas budi mereka secara langsung. Saat itu, ayah dan anak perempuan itu tiba di sebuah toko lotre. Gadis kecil itu meminta ayahnya untuk membeli satu tiket lotre. Karena hari ini pasti akan memenangkan hadiah utama 1 miliar. 1 miliar. Bermimpi di siang bolong saja. Aku sudah mempelajari lotre selama bertahun-tahun. Paling banyak hanya memenangkan beberapa ribu dolar. Yaitu, mereka melihatku memenangkan lotre. Aku harus memenangkan hadiah besar untuk papa. Pak. Satu lotre seharga 10 yuan. Anak kecil tidak boleh membeli lotre, kan? Ayah yang membayar. Adik, dengarkan kakakmu sebentar. Lotre tidak semudah itu untuk dimenangkan. Tidak apa-apa, yang penting senang. Nomor ini saja. Selamat ulang tahun. Baiklah. Hei, kamu harus memegangnya erat-erat. Jika ini hilang, 1 miliar milikmu akan hilang. Kami pasti akan melindunginya dengan baik. Jangan khawatir, Xiao Yuer. Sedang bicara, loh, jangan tidak sopan. Maaf ya, tidak apa-apa, pergi saja. Dengan cara ini baru benar menghadapi ayah. Hidupmu akan langsung meningkat dari sini. Sekarang diumumkan nomor lotre bola ganda periode ini. Nomor lotre yang menang periode ini adalah 202091311407. Dia memenangkan lotre. Hadiahnya 100 juta. Gadis kecil itu memberikan tiket lotre senilai 100 juta itu kepada ayahnya. Ia meminta ayahnya untuk menyimpannya dengan baik. Alasan gadis kecil itu bisa memenangkan hadiah besar. Karena ia terlahir kembali dari 20 tahun yang akan datang. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang CEO perusahaan publik. Namun, ibunya ingin merebut sahamnya. Dalam pertengkaran, gadis itu terjatuh ke tanah. Benturan keras membuatnya langsung pingsan. Saat ia tersadar kembali, ia menemukan dirinya terlahir kembali 20 tahun lalu. Saat itu ibunya sedang berurusan dengan seorang wanita. Dan bahkan memerintahkan pengawal untuk memisahkan paksa kedua wanita itu. Gadis itu mengingat kehidupan sebelumnya, saat ibunya membawanya pergi secara paksa. Untuk mendonorkan sumsum tulang kepada putri wanita itu yang sedang sakit. Kali ini, ia tidak akan pergi dengan ibunya, apapun yang terjadi. Tepat saat itu, Tuan Fu menelepon. Ia pun buru-buru pergi. Gadis itu pun beruntung lolos dari bahaya. Dan kali ini, ia akan membuat ayahnya menjadi kuat. Dan ia juga akan membuat pasangan itu membayar harganya. Dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya, dia pertama kali memperkenalkan ayahnya kepada orang terkaya di Jiangzhou. Kemudian dia juga membantu ayahnya membeli tiket lotre senilai 100 juta. Dan ayahnya sama sekali tidak tahu tentang semua ini. Gadis itu, untuk merayakan kemenangannya, lalu membawa ayahnya makan di hotel. Kebetulan sekali, pasangan itu juga ada di sana. Saat pemuda kaya itu pergi, tapi kebetulan menabrak gadis kecil itu. Kalian buta ya? Semua mengenai bajuku. Dokter, ada apa ini? Kenapa lagi kau? Sampah. Sialan, brengsek. Dimanapun aku bertemu denganmu. Song Yang, kau pekerja kasar. Ngapain kau di sini? Bawa putriku kemari untuk makan. Kau orang tidak berguna. Pantaskah kau datang ke sini? Tapi tidak apa-apa. Karena kau sudah datang, aku tidak perlu repot-repot mencarimu. Kembalikan putriku padaku. Perempuan kejam ini. Dulu dia bahkan sampai menusuk sumsum tulangku demi putri Ye Tiancheng. Bagaimana aku bisa memiliki anak sepertimu? Sudah kukatakan, kau tidak boleh menginginkan putriku. Apalagi kau hampir membunuh ayahku sebelumnya. Kita pergi menukarkan tiket lotre. Setelah menukarkan tiket lotre, mereka tidak akan berani seperti ini lagi. Berhenti. Kau bajingan. Kau mengotori bajuku. Mau diapakan lagi kamu ini?
Aku punya lebih dari 200 yuan nih. Cukup untuk mengganti bajumu itu. Ayah, undian itu jangan diberikan padanya. Kenapa kamu masih seperti pengemis? Kepala polisi Li, jangan keterlaluan. Menipu saya untuk apa? Aku beritahu kau. Baju Tuan Ye ini harganya 500 ribu. Kau mampu menggantinya? Hari ini aku bermurah hati. Ku berikan dua pilihan. Kau sujud dan minta maaf kepadaku. Atau, jangan harap. Aduh, senjatanya keras sekali ya. Sayang. Dia, Tuan Muda Ye. Seperti batu di lubang jamban, keras dan bau. Tanpa sedikit tekanan. Dia tidak akan pernah mau tunduk. Ayah, lotre. Tunggu sebentar, biar Xiao Yuer melihatnya sendiri. Ayah sayang datang mendekat. Lihat saja dia nanti. Bagaimana dia bisa mengangkat wajahnya di depan Xiao Yuer. Tunggu. Bagaimana? Kau menyesal? Apakah jika aku berlutut di hadapan kalian, kalian akan melepaskan putriku? Aku, Ye Jiancheng, kepala keluarga Ye, mengakui kekalahanku. Aku akan melakukan apa yang kukatakan. Terbawa angin. Ayah, jangan berlutut. Jangan lupa kita kaya. Kita tidak punya uang, kan? Punya. Kita tidak hanya punya uang. Dia punya 100 juta. 100 juta. Xiao Yuer, kau tidak boleh sembarangan bicara seperti itu. Dia hanya seorang pekerja bangunan yang mengangkat semen. Bagaimana mungkin dia memiliki 100 juta yang tidak sesuai? Ayahku benar-benar memiliki 100 juta. Ayah sekecil itu? 100 juta sebesar apa? Sanyang, Sanyang, kukira kau benar-benar memiliki 100 juta. Ternyata itu tiket lotre. Kau benar-benar mengira kau bisa menang. Sialan, ah. Kembalikan padaku. Kembalikan tiket lotreku. Xiao Yuer, orang tuamu memberitahumu. Hanya satu kata sandi. Ku bilang padamu, dia tidak akan pernah bisa menang lotre seumur hidupnya. Ikut denganku, kau akan hidup enak dan bergelimang harta. Apakah kau tahu? Apakah kau tahu? Aku tidak mau ikut denganmu. Aku ingin ikut dengan papa. Meskipun papa tidak menang lotre, aku tetap ingin ikut dengan papa. Anak nakal, mengapa kau begitu tidak tahu diri? Ikut dengan orang yang tidak berguna seperti ini apa untungnya? Jangan berani macam-macam. Komandan Batalion. Saya, Song Yao, bersedia berlutut. Setelah berlutut, saya jamin kau tak akan lagi mendekati putriku. Omong kosong. Mau berlutut? Cepat berlutut. Ayah, jangan berlutut. Kita benar-benar punya uang. Daiwer, tidak apa-apa. Ayah sedang bermain game denganmu. Minumlah. Boleh. Boleh, boleh. Tapi, bisakah kau seperti anjing yang menjilat semua amarahku? Sebenarnya ingin melakukan apa? Aku ingin melakukan apa? Aku ingin melakukan apa? Membuatmu menjilat sepatu. Menjilat. Sini, sialan, kujamin kau akan menjilat. Saudaraku, kau menang lotre besar. Menang. Kau dan putrimu. Lotre yang kalian beli siang tadi. Hadiahnya 1 miliar loh. Ini hadiah terbesar yang dimenangkan dalam beberapa tahun terakhir. 1 miliar katanya. Ada masalah. Maksudmu, tiket lotre ini menang 1 miliar? Ya, aku sudah menukarkannya beberapa kali. Kalau tidak menang, apakah aku akan repot-repot mencarinya? Ini pemilik toko lotre. Hampir saja kau tipu aku.
Bajingan, kau ini aktor suruhan Song Yang, ya? Kau sakit ya? Jangan ganggu urusanku. Setelah lotre dicairkan, aku masih harus menerima hadiahku. Kalau tiket lotre ini benar-benar asli, bukankah anjing ini akan menjadi orang penting? Xie Lingjiu. Bagaimana? Apa yang ingin kulakukan? Kupikir tiket undian ini bukan milikmu, dan kau harus segera pergi dari sini. Li Mingze. Apa maksudmu? Tentu saja, aku berharap kau seumur hidup hanya bisa merangkak di lapisan bawah masyarakat. Seumur hidup menjadi anjingku. King Cheng, kau yakin pemuda yang kau selamatkan makan di sini? Ayah, aku sudah memastikan. Dia ada di sini. Baiklah. Ye Tian Cheng, robek tiket undianku. Akan kubunuh kau. Seorang rakyat jelata, bermimpi ingin menjadi pejabat kaya raya. Hari ini juga akan kupotong urat tangan dan kakimu, agar kau seumur hidup merangkak di tanah seperti anjing. Aku lihat siapa yang berani melawan aku. Penyelamat nyawa Li Cihai. Tua, kau siapa? Kau bosan hidup, ya? Bahkan desa Tuan Muda Ye pun kau berani ikut campur? Sialan. Bajingan, berani sekali kau memukulku. Tuan Muda Ye, bajingan ini berani memukulku. Berani membela saya. Pelacur busuk, bahkan aku pun berani kau pukul. Kau tahu siapa aku? Tidak perlu tahu siapa kau. Berani sekali kau memukulku. Kau pikir aku tidak tahu siapa diriku? Kau berani ikut campur urusanku? Percaya atau tidak, akan kubunuh kau. Tua bangka, namaku Li Sihai. Kau berencana membunuhku bagaimana? Tua bangka, nama saya Li Sihai. Kau berencana bagaimana membunuhku? Li Sihai, nama ayahku pun berani kau sebut langsung? Saya yang kurang ajar. Saya yang kurang ajar. Ini semua kesalahpahaman. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah Bapak mengenal orang ini. Saya tidak tahu apakah Bapak mengenal saudara Song. Ini semua kesalahpahaman. Semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman bisa seenaknya memilih orang untuk diserang begitu saja? Bapak dengarkan saya. Dengarkan penjelasan saya. Menindas orang lemah. Berani sekali melakukan ini di siang bolong. Menurutku lebih kejam dari preman. Keluarga Ye tidak perlu ada lagi, bukan? Kenapa kita tidak terpikir? Kenapa kau tidak memberitahuku bahwa dia kenal Li Sihai? Tidak mungkin. Itu sama sekali tidak mungkin. Tuan Muda Li, dengarkan aku. Orang sampah ini, sebelum ini siapa saja yang dikenalnya, aku tahu semua dengan jelas. Bagaimana mungkin dia mengenal orang terkaya di Jiangcheng? Dua orang ini pasti aktor yang dicarinya. Pasti. Ini pasti palsu. Kau yakin? Dokter, aku yakin. Aku yakin sebelum ini orang terkaya yang pernah dia temui hanyalah mandor bangunan. Bagaimana mungkin orang terkaya Jiangsu? Baiklah, hampir saja aku ditipu oleh kalian. Berani menyamar sebagai Liso. Kupikir kaulah yang seharusnya menghilang dari dunia ini. Siapa kami? Kau akan segera tahu. Pelacur sialan, kau masih berpura-pura. Nakal itu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Segera kirim orang untuk menangkapnya. Dikirim ke jurnal sejarah. Nanti Tuan Li pasti akan memberi kami hadiah untuk kerja keras kalian. Ayo, ayah makan. Apa? Kau bilang apa? Kau ini orang tidak tahu diri. Kau sudah membuat masalah lagi di luar sana. Aku tidak membuat masalah apapun.
Aku tidak membuat masalah. Lalu mengapa grup Lishi tiba-tiba membatalkan pesanan yang baru saja kita sepakati kemarin? Mereka bahkan mengatakan tidak akan pernah bekerja sama dengan kita lagi. Aku tidak tahu. Cepat selesaikan masalah ini. Kalau tidak, jangan kembali. Bagaimana Tuan Muda yuk? Nona Li, Tuan Li, aku selamanya tidak akan menjadi diriku ini. Mataku sudah buta. Kalian anggap saja aku ini sampah. Lepaskan aku, ya? Wu Bao akan membunuhku. Kalian harus mengganti tiket lotre milik ayahku. Nah, tadi kamu bilang apa maksudnya lotre? Lotre yang dibeli papa menang 1 miliar. Kedua orang jahat itu merobeknya, HMPH. Aku memberimu 2 pilihan. Entah kau berikan padaku lotre milik saudara kecil Song, entah grup Y menyerahkan berlian biru dalam waktu 1 minggu. Aku akan menggantinya. Aku akan menggantinya. Sekarang juga. 100 juta yuan sudah masuk ke rekening bank. Sekarang sudah cukup, kan? Hutang Xie Tiancheng sebelumnya. Akan kuhitung satu persatu denganmu sekarang. Cepat pergi. Aku pergi. Aku pergi sekarang juga. Akhirnya aku bisa membalas dendam untuk ayah. Tenang saja, ayah. Dengan kehadiranku, kehidupan baru dimulai. Xiao Song, kau tinggal di sini? Memalukan sekali. Hihi. Jangan berkata seperti itu. Saat aku dulu terjun ke dunia bisnis, kondisi tempat tinggalku bahkan lebih buruk dari ini. Selama seseorang memiliki tekad, pasti akan berhasil suatu hari nanti. Kapten, terima kasih. Hahaha. Aku, Li Sihai, orangnya selalu membalas budi. Minggu depan di Hotel Century di pusat kota. Akan ada pesta bisnis. Saat itu semua tokoh terkenal dari seluruh Jiangzhou akan hadir. Kau juga datanglah. Carilah kesempatannya. Aku hanyalah orang biasa. Acara besar seperti ini sudah lewat. Kurasa ayah bodoh ini bahkan tidak mengerti pentingnya pesta ini. Sepertinya aku yang harus berkontribusi. Ayah, di pesta itu pasti banyak sekali makanan enak. Xiao Yu ingin pergi ke Xiaoyan. Jangan bercanda hahaha. Jangan menolak lagi. Jika tidak untuk dirimu sendiri, maka untuk anakmu. Pikirkanlah baik-baik. Nanti uang yang kau hasilkan akan lebih banyak. Dan kau juga bisa menciptakan kondisi belajar yang lebih baik untuk putrimu. Besok King Gecheng akan mengantarkan undangan ke Xiao Song. Sepertinya sudah saatnya aku mencarikan pasangan untuk ayahku. Hai, Xiao Yue. Sekarang sudah terlalu malam. Tidak bisa merayakan ulang tahunmu di restoran. Sayang. Ayah sudah memasak mie panjang umur untukmu. Mie buatan ayah jauh lebih enak daripada masakan restoran. Ayah tidak berguna. Ayah tidak bisa memberimu kehidupan yang baik. Aku telah membuatmu menderita di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, ayah akan membantumu menjalani kehidupan yang baik. Ayah, Xiao Yuer tidak membencimu. Selama ayah ada, Xiao Yuer adalah anak paling bahagia di dunia. Jiangzhou perusahaan energi baru ajaib memulai likuidasi kebangkrutan. Semua pihak yang berminat di masyarakat dapat mengakuisisi perusahaan ini. Energi baru ajaib, ayahku akan sukses besar. Saya ingat perusahaan ini memiliki seorang peneliti bernama Chen Guisheng yang telah mengembangkan baterai energi baru terbaru. Di kehidupan sebelumnya, ditemukan oleh Ye Tiancheng, yang membuat keluarga Ye menjadi keluarga terkaya di Jiangzhou. Ini juga, orang-orang kaya ini. Tampilannya gemerlap, namun kejatuhannya hanya dalam sekejap mata. Ayah, akukan perusahaan ini. Apa katamu? Ayah, sekarang ayah kaya. Akukan perusahaan ini. Nanti kita bisa mendapat lebih banyak uang. Menjadi bos itu tidak semudah itu. Nak, kau bukan tipe orang seperti itu. Ayah, coba saja sekali. Bagaimana jika berhasil? Tapi kondisi perusahaan itu memang sangat buruk. Tapi jika menerimanya, Xia Yuan selalu bermimpi agar ayahnya menjadi bos besar. Aku percaya ayah pasti bisa. Baiklah. Ayah kita akan menelepon mereka sekarang juga. Seseorang. Tuan muda, hubungi perusahaan energi baru terbarukan itu. Katakan kepada mereka bahwa perusahaan mereka. Saya ingin, Tuan muda,
Itu hanya perusahaan kecil yang sudah bangkrut. Lagi pula produk mereka tidak kompetitif. Tidak perlu diakuisisi, kan? Tentu saja aku tahu. Tapi kau tidak berpikir perusahaan mereka sangat cocok untuk memutihkan uang haramku? Hei, ini bukan taman kanak-kanak. Bawa anak-anak itu pergi. Halo, kami datang. Tidak peduli apa yang kau lakukan. Cepat pergi. Hari ini kita kedatangan tamu penting. Jangan menghalangi di sini. Orang penting. Tentu saja sudah dikatakan, juragan besar perusahaan kami. Kau tak perlu cepat-cepat pergi. Ayahku adalah juragan besar yang akan mengakuisisi perusahaan kalian. Umur masih muda sudah pandai berbohong. Aku tidak berbohong. Ayahku sudah membayar uang jaminan di internet tadi malam. Ayahmu memakai pakaian ini saja belum seraya kaya petugas keamanan kita. Jika dia orang kaya raya, aku akan memakan tongkat ini. Kata-katamu terlalu kasar. Aku berbicara kasar? Kau sendiri tidak bisa mendidik anakmu dengan baik. Aku akan membantumu mendidiknya. Dengan penampilanmu yang miskin begini, anak yang kau didik besar nanti hanya akan menjadi sampah yang masuk penjara. Apa hahaha? Sangat luar biasa. Bahkan jujur saja tidak diizinkan. Kau bilang kakakku mengomentari putriku tidak boleh. Hampeha, bagaimana? Ingin berkelahi? Coba kau sentuh satu orang saja. Silakan. Nak, ku beri peringatan. Ingin membuat keributan di sini? Kau memilih tempat yang salah. Sialan. Suyang. Kau juga berani datang ke sini. Sialan, Ye Tiancheng. Bagaimana kau bisa datang? Ye Tiancheng benar-benar datang. Perusahaan ini sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan Ye Tiancheng. Jangan bilang kau juga datang untuk mengakuisisi perusahaan ini. Kau kira dengan 1 miliar itu kau sudah masuk kelas atas? Urusanku tidak perlu kau campur tangan. Kalau begitu, mari kita lihat saja. Tuan muda Ye, Anda sudah datang. Anda tahu mengapa saya datang, kan? Pagi ini saya menerima pemberitahuan bahwa ada tokoh penting yang akan mengakuisisi perusahaan kami. Saya langsung menebak itu Tuan muda Ye. Cepat panggil presiden kalian. Kau belum cukup pantas. Saya akan memanggil orang untuk memanggil Tuan Wang kami. Lihat. Lingkaran atas bukanlah tempat yang bisa kau masuki hanya karena kau seorang pekerja kasar yang punya sedikit uang. Kau juga harus punya gengsi. Song Yang, seandainya aku jadi kamu, aku akan membawa uang dan pergi ke luar negeri. Kau kira uang Tuan Ye mudah didapat begitu saja? Ayahku tidak akan pergi. Ayahku akan mengalahkan kalian semua. Hahaha. Mengalahkan aku. Sanyang? Mimpi apa kau siang-siang? Urusan lotre, Li Jie sudah membantumu mengurusnya. Kau pikir masih ada orang yang akan melindungimu hari ini? Maksudmu apa? Masih bengong ngapain? Serahkan dia padaku. Sewa dia. Hentikan. Hentikan. Tuan Wang, Anda datang. Tuan Ye sudah menunggu Anda lama sekali. Tuan Ye, silakan masuk. Ayah saya juga ingin mengakuisisi perusahaan Anda. Anda juga ingin mengakuisisi perusahaan kami? Anda Bapak Wang, ya? Saya sudah menelepon untuk membuat janji temu tadi malam. Kalau begitu, jadi Bapak Wang, mata Anda tidak kabur, ya? Tuan Wang itu ya? Hanya seorang pria yang kutinggalkan, pria brengsek. Jangan sampai kamu ditipu olehnya. Seorang sampah yang sombong karena sedikit uang. Tidak mengerti apa-apa tentang negosiasi bisnis. Cepat usir dia. Bersikap semena-mena dan seenaknya. Adalah petugas keamanan perusahaan saya yang luar biasa. Bukan dari grup Y. Tetapi, Tuan, saya sangat minta maaf. Tuan Muda Y bersikeras ingin mengakuisisi perusahaan kami. Kau dan Tuan Muda Y tidak sebanding. Demi keselamatanmu, sebaiknya kau pergi sekarang juga. Terlihatnya Wang Tianfu cukup bijaksana. Nanti bisa tetap dipekerjakan. Siapa bilang dia tidak bisa bersaing dengan Ye Tiancheng? Bibi Li. Tante kedua. Nona Li, kebetulan sekali. Saya kebetulan akan mencarimu. Tidak menyangka bertemu di sini. Direktur Li. Apa maksud Anda? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya ingin mengingatkanmu. Kamar dagang Jiangzhou melarang persaingan yang tidak sehat. Harga yang adil. Saya tidak peduli. Jika kau berani menggunakan cara-cara curang, maka bersiaplah untuk menanggung amarah keluarga Li. Baik.
Saya tahu Tuan Li, Anda mengenal saudara ini, ya? Tentu saja, Tuan Song. Beliau adalah penyelamat hidup ayah saya. Jadi beliau adalah penyelamat hidup ketua. Tuan, kenapa kau tidak bilang lebih cepat? Nona Li, kali ini merepotkanmu lagi. Hutang nyawa lebih besar dari langit. Ini hal kecil, tidak perlu disebut-sebut. Oh iya, kau ingin mengakuisisi perusahaan ini? Ya. Perusahaan mereka ini adalah satu-satunya di seluruh negeri yang bergerak di bidang industri energi baru terbarukan. Meskipun pengelolaannya buruk, sehingga menyebabkan keadaan seperti sekarang ini. Tetapi tingkat penelitian dan pengembangan mereka masih bagus. Saya ingin mencoba membuat industri energi baru terbarukan negara kita memiliki tempat di dunia. Ayahku memang tidak salah menilai orang. Aku juga tidak salah menilai orang, Tuan Song, karena kebetulan bertemu di sini. Tidak keberatan jika saya ikut naik? Tentu saja tidak keberatan. Libo, Tuan Song, makan malam saya yang traktir. Karena hari ini hanya Tuan Song dan Tuan Muda Ye yang ada di sini, maka kita tidak akan melakukan prosedur yang rumit ini. Kita langsung menetapkan harga. Biarkan orang kampung ini duduk di depanku. Saja sudah merupakan keberanian terbesar baginya. Tuan Wang, kira-kira berapa nilai pasar perusahaan Anda? Perusahaan kami belum pernah go public. Hanya nilai sahamnya sekitar 80 juta. Sekarang semua departemen perusahaan belum dibubarkan. Berbagai infrastruktur dasar dan perangkat keras terjaga dengan baik. Tidak akan terlalu berpengaruh. Biarkan mereka melihatnya. Saya menawarkan 85 juta. Dan semua karyawan perusahaan tetap bekerja. Terima kasih banyak, Tuan Song. Dengan uang ini, aku bisa mendapatkan 100 juta. Song Yang, berapa banyak uang yang kau punya? Aku tahu semuanya dengan sangat jelas. Dengan apa kau akan bermain denganku? Tuan Song, sebenarnya tidak perlu sekali-kali mengakuisisi perusahaan ini. Dengan jumlah dana yang kau miliki sekarang, kau sepenuhnya bisa membangun perusahaan yang persis sama. Laboratorium perusahaan ini telah mengembangkan baterai model baru. Membangun perusahaan baru dari awal. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkannya? Sebelum itu, kurasa Ye Tiancheng sudah berhasil menemukan baterai itu. Ayah, aku yakin kau pasti bisa mendapatkannya. Nona Yu, bisakah kau membantuku? Membantu apa? Saya ingin menggunakan uang tunai saya sebesar 100 juta untuk mendapatkan pinjaman bank. Saya ingin menggunakan uang tunai saya sebesar 100 juta untuk mendapatkan pinjaman bank. Apa? Perusahaan ini sudah memiliki hasil riset tertentu. Membuat perusahaan baru akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Saya harus mendapatkan perusahaan ini. Mereka berdua terlihat serasi. Kami punya koneksi di bank. Karena hubungan kita, aku bisa meminjamkan kamu 5 miliar. Dilunasi dalam 10 tahun. Dengan bunga tahunan 2%. Itu merepotkan. Perusahaan Li Xiaoqiangsan yang senilai 800 juta. Kamu mau membayar berapa? 5 miliar bagus. Aku akan bermain denganmu. Kelompok yang milikku saja, modal kerjanya mencapai puluhan miliar. Beranikah kau bertaruh dengan seluruh hartamu denganku? Song Yao, sekarang kau memang sudah kaya. Ambil saja uangmu itu dan pergi ke kota kecil. Jangan menghalangi pandangan Tuan Muda Ye di sini. Ye Tianchao benar-benar keterlaluan. Keterlaluan? Ya, aku memang membulimu. Kenapa? Hari ini aku katakan padamu, selama kau berada di Jiangzhou sehari saja, kau selamanya tidak akan bisa membalikan keadaan. Kecuali kau menyerahkannya padaku. Tuan Li, urusan keluarga kami, kau tidak akan ikut campur, kan? Silakan saja. Dengar, bagaimanapun juga itu adalah budi penyelamatmu. Tuan Li sudah berbuat baik kepadamu dengan mengembalikan uang lotremu. Itu sudah cukup. Apa kau ingin Tuan Li melindungimu seumur hidup? Baiklah, karena kau membuatku tidak bisa mendapatkannya. Aku juga tidak akan membiarkanmu menang dengan mudah. Aku katakan 600 juta. Jika kau mampu, bayarlah perusahaan ini dengan harga yang lebih tinggi. Baiklah, aku tidak menyangka kau punya sisi sekuat ini. Song Yang, aku tidak mau bermain-main denganmu. 600 juta 10 juta. Suruh orangmu segera menyiapkan kontraknya. Ayah Xiaoyan sudah berusaha sekuat tenaga. Bibi Li, bisakah kau meminjamkan aku dan ayahku sedikit uang lagi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Song Yang, kau sudah mendengarnya kan? Tuan Li sudah meninggalkanmu. Kau masih akan melawan saya dengan apa? Tuan Song, saya berencana untuk berinvestasi di perusahaan ini bersamamu.
Bagaimana kalau memberiku beberapa saham? Nona Lee, ini bagaimana? Tidak mau bekerja sama denganku? Tidak, tidak, tidak. Begitulah maksudnya. Hanya saja sebelumnya kau bilang perusahaan ini. Aku berpikir sejenak. Ayahku sebagai ketua kamar dagang Jiangzhou. Keluargaku berkewajiban untuk berkontribusi bagi perkembangan perusahaan nasional. Lagi pula, pengusaha tidak hanya boleh mengejar keuntungan, bukan? Terima kasih banyak, Tuan Lee. Terima kasih, Bibi Lee. Pak Lee, apa maksud Bapak? Tidak ada maksud apa-apa. Hanya tindakan bisnis biasa saja. Berapapun uang yang dia tawarkan lagi, saya akan menambah 10 juta lagi. Lanjutkan saja. Saya mundur. Bukankah tadi sudah ditambah sampai 100 juta? Maka mari kita siapkan kontrak dengan harga 110 juta ya. Ah, ya, baiklah, Nona Lee, mengenai 110 juta ini, saya akan memberikan 100 juta. Anda berikan 10 juta. Nanti saya akan memberikan 20% saham kepada Anda. Bagaimana? Tuan Song, ini kontraknya. Silakan Anda lakukan pengalihan kepemilikan. Kau tahu, aku tidak akan menginginkannya dengan cara lain. Terima kasih banyak, Tuan Song. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Xiaoyang, jangan terlalu gembira dulu. Maksudmu apa? Kau menghabiskan seluruh hartamu untuk membeli sebuah finish. Aku akan menunggu dan melihat bagaimana kau akan menghadapinya. Ayah tidak melakukan kesalahan. Aduh. Yang Zai, ayahmu akan segera membawamu mengemis di jalanan. Berita terkini, orang terkaya di Amerika Utara, Mark, mengumumkan minatnya untuk membeli gedung dan baterai energi baru yang luar biasa. Orang terkaya di Amerika Utara, Mark, meluncurkan mobil listriknya, dan berencana untuk membeli baterai dari perusahaan ini. Ini berarti, selama kita menerapkan baterai energi baru pada mobil, kita akan menjadi perusahaan mobil energi baru pertama di gedung ini. Berita ini muncul tepat pada waktunya, tepat setelah kita menandatangani kontrak. Kalau tidak, 110 juta pasti tidak cukup, bahkan lebih dari itu, begitu berita ini keluar. Meskipun perusahaan ini meminta harga 1 miliar, pasti akan ada yang mau membeli. Mungkin. Bagaimana mungkin? Kau tidak mungkin seberuntung itu. Tuan Muda Ye tidak apa-apa. Kau bisa pergi dulu. Selanjutnya adalah rapat internal perusahaan kami. Tamu dipersilakan untuk meninggalkan ruangan. Kalau begitu, lebih baik Tuan Muda Ye pergi saja. Baiklah. Kalian semua tunggu saja balasan dariku. Tuan Song. Kali ini aku sudah menghabiskan banyak waktu di luar. Aku akan kembali dulu. Ini undangannya. Harap hadir tepat waktu. Pantas saja ini ruang pertemuan kamar dagang Jiangzhou. Kekuatan keluarga Li memang luar biasa. Ayah, saat-saat kejayaanmu akan tiba. Kau sudah siap? Song Yao, kau benar-benar seperti anjing yang penciumannya tajam. Mengejar-kejarku sampai ke sini. Urusanku di mana? Itu urusanmu sendiri. Kenapa ini bukan urusan saya? Saya sudah menikah dengan Tuan Muda Ye. Sekarang saya adalah nyonya muda keluarga Ye. Kau datang ke sini untuk menikmati makanan dan minuman secara cuma-cuma. Tentu saja aku harus mengurusnya. Dan kau, anak nakal, kau mengikuti orang yang tidak berguna ini. Nanti kalau tidak ada makanan, kau akan menangis dan meminta-minta padaku. Aku tidak butuh bantuanmu. Hei, kamu anak nakal. Kulitmu gatal lagi. Ya, sayang, ada apa? Marah-marah sekali. Suami ini benar-benar tidak berguna. Dia masuk ke sini hanya untuk makan dan minum gratis. Sebagai anggota kamar dagang Jiangzhou. Cepat usir dia. Oh Yang, jangan-jangan kau menemukan perusahaan yang berantakan dan mencari orang untuk meneruskannya? Perkenalan, siapa ini? Seorang sampah. Seorang sampah besar yang membeli perusahaan bangkrut dengan uangnya. Membeli perusahaan bangkrut dengan uang. Jangan-jangan perusahaan ajaib yang menjadi berita 2 hari lalu? Kau lupa, tadi malam Tuan Ye masih membicarakannya saat minum. Dia itu ya, menghabiskan 100 juta. Membeli perusahaan yang sudah bangkrut. HMPH. Benar-benar bodoh.
Lebih baik uang itu diberikan padaku. Aku masih bisa memujinya sebagai anjing yang penurut. Aku masih bisa memujinya sebagai anjing yang penurut. Sekumpulan orang bebal yang tak tahu apa-apa. Aduh, Song Yang, berhentilah berpura-pura. Para hadirin yang hadir hari ini, siapa di antara kalian yang bukan talenta top Jiangsu? Pemuda-pemuda berbakat. Orang biasa, bahkan tidak punya hak untuk melihat pintu ini. Kau ini siapa sih? Berani mengatakan kami, mentalitas orang kaya baru yang dulunya orang miskin dan urakan. Belum pernah melihat pemandangan masyarakat kelas atas. Mengira dengan sedikit bakat, dia bisa menyaingi kita. Kalian tidak boleh menghina ayahku. Ayahku lebih hebat dari kalian semua. Aduh, San Yang, meskipun kamu kurang dalam hal lain, tapi aku harus mengakui, karena ada kamu yang baik. Semua orang datang melihat. Lihatlah betapa percaya dirinya anak kecil ini kepada ayahnya yang tidak berguna itu. Penglihatanku, kemampuanku, bukan sesuatu yang bisa kalian mengerti. Wahai anak-anak yang keras kepala, kalian hanya perlu mengingat. Kalian akan menyesali perkataan kalian hari ini. Song Yao, sudah cukup. Berpura-pura terus, tidak ada habisnya, ya? Seandainya Tuan Li tidak turun tangan membantumu mendapatkan kembali 1 miliar itu, sekarang kau sudah pasti akan dilucuti kakimu dan tanganmu oleh suamiku. Lalu kau akan menjadi pengemis. Seorang sampah yang hanya sedikit punya kekuatan dan pengaruh karena keluarga Li. Berani melawan langit, ya? Kau benar-benar mengira keluarga Li akan melindungimu seumur hidup? Tuan Li hanya kasihan padamu. Kau memang sedikit membantu Tuan Li. Hanya dia yang mau membantumu. Jika kau terus tidak tahu diuntung, nanti kalau Tuan Li suatu hari tidak membutuhkanmu lagi, kau akan menyesal. Sudahlah, jangan berdebat dengannya. Bukan anggota kamar dagang tapi berani masuk ruang pertemuan? Sekarang juga aku patahkan kakimu. Tak ada yang berani bicara. Aku menyarankanmu, kalau kau pintar, pergilah sendiri. Jangan sampai aku suruh orang mengusirmu. Hari ini aku memang akan tetap di sini. Lalu bagaimana jika aku tidak pergi? Maka jangan salahkan aku. Panggil orang. Usir dia. Kalian tidak boleh memukul ayahku. Ayahku punya undangan. Undangan ayah. Cepat keluarkan undangannya. Suami, undangan ini asli? Uangnya asli. Dari mana kau mencuri undangan ini? Tentu saja kau mencurinya. Kau ini orang tidak berguna. Bagaimana bisa mendapatkan undangan setingkat ini? Ini adalah undangan tidak bernama yang hanya dikeluarkan 3 kali setahun. Hanya bahan dan pengerjaannya saja bernilai jutaan. Bagaimana bisa ada padamu yang hanya punya 1 miliar sampah? Orang yang memiliki undangan ini adalah mereka yang memiliki status tertinggi. Bahkan bisa menjadi pusaka keluarga. Kau pasti mencurinya. Omong kosong. Ini milikku. Ini undangan tanpa nama. Di situ tidak tertulis namamu. Bagaimana kau membuktikan itu milikmu? Ini hadiah dari Bibi Li untuk Papa. Hadiah dari tangan Bibi Li untuknya. HMPH. Sampah seperti dia, pantas apa menerima hadiah dari tangan Tuan Li? Sampah yang bahkan aku pun tak sukai. Apalagi wanita sebaik si Li. Tidak bisa ditemukan. Bawa kembali dan periksa perlahan. Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kita lihat siapa yang berani menyentuh Tuan Song. BBA. Xiao Yue. Baiklah, Tuan Song, ada beberapa hal di perusahaan yang menunda. Kau telah mengalami banyak ketidakadilan di sini selama setengah hari. Aku benar-benar minta maaf. Ah, Tuan Li. Apa yang Anda katakan itu? Anda mau keluar dan berbicara untukku? Itu suatu kehormatan bagiku. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Ye Tiancheng, apakah kau terlalu berani? Berani sekali di ruang pesta keluarga Li. Ini jelas-jelas tidak menghormatiku, Li Sihai. Tidak, Tuan Li. Saya curiga dia mencuri undangan. Karena itu saya sudah ada di sini. Sudahkah kau mengerti? Sudah kuselidiki. Saya akan segera mengembalikan uangnya. Bagaimana kabar perusahaan Tuan Song sekarang? Perusahaan beroperasi dengan normal. Mobil uji coba sudah memasuki tahap pengujian. Syukurlah. Setelah perusahaan untung, jangan lupakan saya sebagai pemegang sahamnya. Bagaimana mungkin saya lupa? Tanpa Tuan Li dan Nona Li. Tanpa aku, Song Yang, tidak akan ada hari ini. Aku, Song Yang, berterima kasih dan menunggu mobil uji coba. Song Yang, jangan bilang kau akan membuat mobil listrik.
Aku hanya ingin berkeluh kesah. Uang Tuan Li sepertinya akan sia-sia. Apa maksudmu dengan mengatakan itu? Lihatlah orang terkaya di Amerika Utara, Mark, yang mengembangkan mobil listrik. Kau hanya ikut-ikutan. Kau tidak melihat skala bisnis Mark seperti apa. Kau itu siapa? Dia urusannya dia. Aku urusanku aku. Aku peduli apa yang dia lakukan. Industri otomotif selalu dikuasai Barat. Mereka memiliki cukup modal untuk menghancurkanmu. Kau bahkan belum memulai. Mobil mereka sudah membanjiri pasar. Nanti, mobil yang kau buat dengan susah payah hanya akan menjadi bebanmu. Dengan kemampuanmu, kau berani menantang posisi Barat di bidang otomotif? Mereka, Mark, hanya perlu menggerakkan jari untuk membuatmu binasa. Yang hadir di sini semuanya adalah talenta terbaik Jiangzhou. Saya bertanya kepada kalian semua, berapa banyak mobil Dacia yang sudah kalian beli? Lalu berapa banyak mobil Barat yang sudah kalian beli? Ambil contoh saya sendiri. Bisnis terbesar keluarga Y adalah mobil. BMW, Mercedes-Benz, dan merek-merek Barat lainnya berjejer di garasi rumah saya. Tapi di rumah saya, tidak ada satupun mobil Dacia. Mengapa? Karena mobil Dacia tidak sebaik mobil Barat. Suka barang asing dan menghina barang dalam negeri. Lalu apa salahnya aku pakai mobil buatan dalam negeri? Maksudmu sepeda motor listrikmu itu? Hahaha, kau orang rendahan. Apa hakmu bicara tentang mobil dengan kami? Coba kau tanyakan pada orang-orang kelas atas seperti kami. Siapa yang tidak naik mobil mewah buatan Barat? Lalu bagaimana? Selama aku berusaha mengejarnya, suatu hari nanti, mobil buatan negara kita pasti akan melampaui mobil-mobil Barat. Kan bidang ini seperti orang bodoh yang mencoba mengguncang pohon. Song Yang, aku tahu kau bercita-cita tinggi, tapi makan harus sedikit demi sedikit. Jalan harus dilalui selangkah demi selangkah. Terlalu ambisius itu tidak baik. Tante Li, kau harus percaya pada ayah. Papa pasti akan berhasil, ya? Jadi, Song Yang, kau tetap... Kalian lihat, itu mobil apa? Ayo, kita keluar dan lihat. Benar, Song kalian berhasil. Luar biasa. Song kecil, kedua orang ini adalah orang tua. Ini adalah Wang Tianfu, CEO perusahaan kami. Ini adalah Chen Guisheng, Kepala Departemen Litbang. Hahaha. Bagus sekali. Semua orang berbakat. Ayo, cepat perkenalkan mobil ini kepada kami. Apa yang bagus dari mobil buatan dalam negeri? Bagaimanapun juga, hanya penampilannya saja. Mobil Tuan Song ini, kita benar-benar melampaui mobil milik orang terkaya di Amerika Utara, Mark. Akselerasi 0 hingga 100 km per jam kurang dari 5 detik. Kecepatan maksimum 180 km per jam. Jarak tempuh listrik murni 200 km. Hibrida bensin listrik 1000 km. Waktu pengisian daya hanya membutuhkan 2 jam. Apa yang kau katakan itu benar? Rui Xiao, kau luar biasa. Mobil buatan dalam negeri ini melampaui mobil-mobil Barat. Tuan Song, kita berhasil. Ayah, aku tahu kau bisa. Anak durhaka, apalagi yang ingin kau katakan? Tuan Song, mobil buatan dalam negeri tidak mungkin melampaui mobil baru. Tuan Song, bekerja samalah dengan kami. Bekerja sama denganku. Saya berikan Anda diskon terbesar. Diskon kecil Anda itu apa-apanya. Tuan Song, Anda bekerja sama dengan saya. Saya akan memberikan Anda fasilitas produksi mobil secara gratis. Hanya jika Anda memberi saya 1 jalur produksi. Saya, Song Yang, bisa sampai hari ini semua berkat Tuan Li dan Bapak Li. Saya umumkan, kami hanya akan bekerja sama dengan grup Lishi. Xiao Chong, nanti pesta selesai. Ke rumahku makan malam sederhana ya. Apakah ini nyaman? Pergi, ayah. Aku belum pernah ke rumah Bibi Li. Xiao Song, hari ini kau benar-benar menjadi pusat perhatian, Pak Li. Janganlah Anda memujiku. Sekarang, entah berapa banyak orang yang membenciku. Hahaha. Mereka semua orang-orang kecil saja, sama seperti Ye Tiancheng itu. Bermuka dua. Xiao Song. Sebelumnya aku tidak pernah mendengarmu menceritakan tentang urusan keluargamu. Tidak tahukah kau bisa menceritakannya, Pak Bei? Itu semua sudah masa lalu, tidak perlu lagi. Ayah, Xiao Yuer tahu. Xiao Yuer, ayah, kau selalu dianiaya oleh mereka. Xiao Yuer melihatnya dengan sedih. Hei, Xiao Song, biarkan anak itu bicara. Kakek Li, ayah menulis di buku hariannya. Aku melihatnya. Setelah aku lahir, ayah meninggalkan pekerjaannya yang bergaji tinggi di luar negeri untuk merawatku.
Setelah kembali ke negara ini, ayah ditipu oleh dua orang jahat itu. Mereka menipu ayah dan mengambil rumah serta hartanya. Kalau tidak, ayah tidak akan seperti ini sekarang. Kalau tidak, ayah tidak akan seperti ini sekarang. Xiaoyuer, jangan menangis. Sungguh keterlaluan. Berani-beraninya mereka melakukan itu. Memalukan. King Cheng, segera, beritahukan. Mulai hari ini, hentikan semua kerjasama dengan keluarga Ye. Dalam waktu 1 minggu, aku ingin melihat keluarga Ye bangkrut. Baik, Tuan Tua, tunggu dulu. Lina, urusan sendiri, urus sendiri. Kali ini aku tidak ingin bergantung pada kekuatan keluarga Li. Aku ingin mengandalkan kemampuan diriku sendiri. Biar mereka membayar harganya. Baiklah, Mbak Ozi. Suamiku, jangan pedulikan dia. Kau tidak perlu. Begitu melihat anjing itu, hari ini dia sangat berani. Tapi dia terlalu kuat, aku tidak bisa mengalahkannya. Dia terus sesombong itu. Suami, Ying kan satu sekolah dengan putrinya. Kita bisa. Ying sekarang tidak membutuhkan sumsum tulangku lagi. Maka dia tidak perlu ada lagi. Mobil TP milik Song Song sekarang sudah selesai diproduksi. Kapan Anda akan memasarkannya? Tanggal 1 bulan depan. Masih ada sekitar 1 minggu lagi. Pastikan semuanya sudah siap. Garpu betonnya bagus. Pak Li. Ada apa? Pak, halo. Ayah Song Yu. Song Yu berkelahi di sekolah. Mohon datang sebentar. Lihatlah anak saya. Hidungnya berdarah karena dipukul. Jangan khawatir. Saya sudah memberitahu ayah Song Yu. Dia akan segera datang. Nanti kita bicarakan soal ganti rugi. Ganti rugi? Lihat saja gadis liar itu. Miskinnya bukan main. Anakku sangat berharga. Bisakah dia membayarnya? Ayahku tidak akan membayar uang kalian. Anak kalianlah yang memulai dengan membuli orang lain. Bulin, dengarkan. Sekecil itu sudah berani berbohong dan memfitnah orang lain. Kupikir ayahnya juga bukan orang baik. Segera laporkan ke polisi. Melaporkan ke polisi mungkin akan merepotkan. Anak sekecil ini sulit untuk menentukan tanggung jawabnya. Xiaoyu, siapa yang mengganggumu? Xiaoyu, siapa yang mengganggumu? Xiaoyu, apa kau tidak apa-apa? Di mana yang terluka? Ayah, Xiaoyu tidak apa-apa. Jangan takut, ayah akan membantumu. Katakan, bagaimana kalian ingin menyelesaikannya? Anak perempuanmu melukai anakku. Kalian harus membayar ganti rugi. Sekolah juga harus mengirim surat permintaan maaf. Lalu meminta maaf kepada anakku di depan seluruh sekolah. Dua anak laki-laki itu bersama-sama membuli seorang gadis kecil kelas 1. Dia belum pernah berkelahi. Tidak malu ya kalau diceritakan? Urus saja urusanmu sendiri. Harus ganti rugi. Plus minta maaf. Bully, kau tahu mengapa mereka berkelahi? Mereka masing-masing bersikeras pada versinya sendiri. Ying mengatakan bahwa Song Yu yang pertama memprovokasi mereka. Song Yu mengatakan bahwa mereka menggertak teman sekelas lainnya. Dia sedang menegakkan keadilan. Ying, ayahmu adalah Ye Tiancheng. Berani-beraninya kau memberitahuku. Ayahku adalah pewaris grup Y. Berani-berani kau macam-macam denganku. Ayahku akan membunuhmu. Di usia semuda ini, ternyata jahat sekali. Ye Tiancheng memang punya istri yang baik sekali ya. Ying juga seperti itu di kehidupan sebelumnya. Dia sendiri tidak bisa mengalahkanku. Jadi dia mengajak siswa tingkat atas untuk membuliku. Tunggu saja ini. Semua penghinaan yang kau berikan padaku akan kuberikan kembali. Siapa yang berani membuli putriku? Keluar. Siapa yang berani membuli putriku? Keluar. Bapak Guru, masalah putri saya yang dibuli ini. Jika sekolah ini tidak menanganinya dengan baik, akan ku buat seluruh sekolah ini berurusan denganku. Bukannya ayah Ye Ying? Oh, bukannya Tuan Song? Ye Tiancheng, inilah putrimu yang kau didik dengan baik. Membuli orang lain di sekolah. Masih melakukan perundungan di sekolah. Sekarang masih berani balik menuduh. Perundungan di sekolah. Song Yang, kau pakai mata yang mana melihat putriku menindas orang lain? Ayah Song Yu, aku mengerti perasaan Bapak, tapi masalah ini belum jelas. Tidak bisa langsung menyimpulkan begitu saja. Itulah Nick Tingale yang suka membuli orang. Tuan Wang mengidap autisme. Nick Tingale lalu membawa orang untuk membulinya. Bahkan menyuruh orang untuk meraba selangkangan Tuan Wang. Tuan Wang tidak mau. Lalu mereka memukulinya. Anak kecil, kalau berani mengarang cerita lagi, aku akan merobek mulutmu. Tuan Muda Ye datang. Kau masih berani mengada-ada. Memang Tuan Muda Ye. Kau harus membela kami. Xiaoyuer, lanjutkan ceritamu. Ayah ada di sini. Jangan takut. Aku tidak tahan melihatnya. Jadi aku mencegahnya.
Ternyata mereka ingin memukulku juga. Dia mendengus, tapi tidak pernah memukulku. Aku hanya ingin menolong. Informasi sepenting ini, bahkan Bulin pun tidak tahu. Ini perkelahian anak-anak, perlukah orang dewasa ikut campur? Perkelahian anak-anak, perlukah orang dewasa ikut campur? Selamat pagi, Pak Kepala Sekolah. Ibu, bapak orang tua ini, anak-anak bertengkar dan bermain-main, itu hal yang biasa. Kau orang dewasa ikut campur apa urusanmu? Kau ini kepala sekolah, pembulian di sekolah ini tidak kau urus? Pembulian sekolah hanyalah permainan anak-anak saja. Menyusup di antara kaki saja. Anak-anak, mereka mengerti apa? Hanya anak-anak yang saling menyusup di antara kaki dan menampar. Itu ada apa? Anakmu yang nakal itu. Lihat saja, anak-anak ini sampai babak belur seperti ini. Ini tidak bisa begitu saja dibiarkan. Dulu, sebelum kamu bercerai dengan Song Yang, aku tidak pernah melihatmu sekejam ini. Lihat saja Xiaoyu, sampai seperti ini karena didikanmu. Si anak kepala sekolah itu. Seumur itu sudah tega melakukan kekerasan seperti itu. Harusnya dia dikeluarkan. Tuan Ye, menurutmu bagaimana? Hari ini berani berkelahi, besok berani membunuh. Menurutku, memasukkan mereka ke rumah tahanan remaja saja masih terlalu ringan. Para orang tua, tenanglah. Sekolah kami sama sekali tidak akan membiarkan kejadian buruk seperti ini terjadi. Kami juga sama sekali tidak akan mentolerir siswa yang berperilaku buruk seperti ini. Kami pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada kalian semua. Anak-anak mereka membuli orang lain. Itu hanya pertengkaran anak-anak. Jika anak saya yang memukul mereka, saya tidak akan memakluminya. Pepatah mengatakan, satu tangan tak mungkin bertepuk. Meskipun mereka menggertak Wang Bao. Apakah Wang Bao sama sekali tidak bersalah? Bulin, bagaimana menurutmu? Oh, saya rasa begitu juga. Kalau tidak, mengapa mereka hanya menggertak Wang Bao? Jangan menganiaya teman sekelas lainnya ya. Ya, begitulah seharusnya. Kalau begitu, karena Wang Bao sudah dirawat di rumah sakit, maka atas nama sekolah, aku tidak akan menuntut tanggung jawabnya lagi. Tapi Song Yu ini sama sekali tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus dihukum berat, agar menjadi pelajaran. Hukum putriku dengan berat. Berani sekali kamu. Aduh, Song Yang, kamu hebat sekali. Bahkan kepala sekolah pun berani mengancammu. Kamu memang tokoh penting. Kenapa aku yang dihukum? Jelas-jelas mereka yang memulai penyerangan duluan. Penakut, kamu berani membantah. Bukankah ibumu, Xiao Yuer, sudah mengajarkanmu hal ini sebelumnya? Jika salah, maka akui saja. Kenapa kamu jadi seperti ini? Kau bukan ibuku. Hei, anak nakal. Aduh. Suami saya memukul saya. Ibunya Song Yang ingin mati, ya? Baguslah, Song Yang. Aku kira kau orang baik-baik. Kau berani memukul perempuan. Itu Guru Lin. Laki-laki yang memukul perempuan adalah sampah. Dia harus diungkap, biar dia mati saja. Mengingat Song Yu yang memulai pertengkaran, menyebabkan perkelahian serius di sekolah, dan menolak untuk bertobat. Sikap mengakui kesalahannya sangat buruk. Kepsek sekarang memutuskan untuk mengeluarkan Song Yu dari sekolah dan melaporkan ke aliansi sekolah. Semua sekolah dalam aliansi tidak akan pernah menerima Song Yu. Apa Tuan Song? Ini hanya hukuman di sekolah. Saya tidak akan menutup-nutupi ini karena khawatir akan memengaruhi reputasi sekolah. Saya akan mempublikasikan hal ini di situs web sekolah, agar masyarakat dapat ikut mengawasi. Benar-benar memutarbalikkan fakta. Sebagai tenaga pendidik yang bertanggung jawab, saya berkewajiban untuk memperjuangkan keadilan bagi para siswa yang menjadi korban perundungan di sekolah. Kau jangan menyesal di akhirnya. Menyesal? Menyesal apa? Semua orang sudah melihat, kan? Song Yang, kau ini sampah. Meskipun sudah kaya, tetap saja tidak bisa mengubah sifatmu yang rendah. Dan putrimu yang rendah itu, selamanya akan tetap rendah. Tidak tahu diri. Kau benar-benar mengira dengan bergantung pada keluarga Li, kau akan sukses besar? Sungguh lucu. Kau hanyalah mengambil sisa-sisa makanan keluarga Li. Kau benar-benar menganggap dirimu sebagai orang penting? Hai, Song Yang, sekarang kau berlututlah di depanku, lalu sujudlah dengan tulus 3 kali di depanku. Mungkin aku bisa membicarakannya pada kepala sekolah Chen untuk meringankan hukuman. Jangan harap kalian semua akan menyesal. Hahaha, menyesal Tuan Song. Kau terlalu menganggap dirimu penting. Tahu tidak kau siapa aku dan latar belakangku? Kau mungkin tidak tahu. Kakak kepala sekolah Chen adalah presiden perusahaan otomotif terbesar di Jiangzhou, Chen Wencheng. Tuan Chen, bahkan Tuan Li pun harus memberi hormat padanya. Kau ini hanya pengangguran yang makan enak dari keluarga Li. Bagaimana mungkin bisa melawan kepala sekolah Chen? Oh, kepala sekolah Chen, kurasa Song yang sepertinya tidak terima ya. Bagaimana kalau kau panggil kakakmu?
Baiklah, hari ini, agar kau merasakan apa yang disebut keputusasaan. Hari ini aku akan berbaik hati, membiarkanmu bertemu kakakku, supaya kau tidak lagi menyimpan harapan yang tidak realistis. HMPH, kakakku akan segera tiba. Kau tunggu aku, tunggu saja. Hei, kamu ini yang mengantar ikan. Hei, kamu ini yang mengantar ikan kembar. Itulah Tuan Chen. Memang aura kekuasaannya terpancar. Kudengar Tuan Chen menguasai aset senilai triliunan rupiah. Kita sama sekali tidak berani memprovokasi mereka. Liu Qiang menyuruhku datang. Ada apa? Kau tidak tahu akhir-akhir ini aku sangat sibuk, kakak. Aku mengalami sedikit masalah. Ada orang tua yang keras kepala, punya sedikit uang. Dia merasa aku tidak adil dalam menangani masalah. Dan dia juga mengatakan akan membuat keluarga Chen kita menyesal. Di Jiangzhou, belum ada orang yang kutakuti. Dia bilang, apa yang membuat keluarga Chen menyesal? Yaitu dia. Yaitu kamu, yang membuat keluarga Chen menyesal. Lalu bagaimana? Kau, adik laki-laki ini, sebagai kepala sekolah, tidak membedakan yang benar dan salah, menindas orang baik. Benar-benar sampah. Hahaha, anak muda yang berani. Berani sekali bersikap sombong di depanku. Chen Wencheng, Song Yang, kali ini kau benar-benar celaka. Sifat Tuan Chen, tidak sebaikku. Kau lihat, betapa baiknya jika kau meminta maaf tadi. Harus sampai membuat Tuan Chen marah. Song Yang, hari ini kita lihat bagaimana kau menyelesaikan masalah ini. Bawa dia ke sini. Tunggu. Kau tadi mau apa? Dia, Song Yang. Semua ini tidak penting. Tuan Chen berani menantang. Wibawa Anda, sama sekali tidak boleh ditoleransi. Kau hampir merusak urusanku yang besar. Kakak, kau memukulku untuk apa? Kau tidak tahu siapa Tuan Song? Dia hanya pemilik usaha kecil yang punya sedikit uang. Kau orang tidak berguna. Aku sudah lama bilang padamu, agar kau menjauh dari keluarga Ye. Kau tidak mau mendengarkan. Bapak Song bukan orang yang bisa kau lawan. Kak, maksudmu apa? Siapa yang bisa menangkap peluang di era selanjutnya? Semua bergantung pada Bapak Song. Perusahaan Bapak Song sudah menguasai teknologi yang bisa membuat siapapun langsung sukses. Kau berani macam-macam dengannya? Bapak Song, maafkan aku. Maafkan saya. Saya selalu hidup nyaman di rumah. Jangan sungkan ya. Tidak perlu minta maaf. Saya juga sangat sibuk dengan pekerjaan di perusahaan. Yang ingin saya ketahui sekarang adalah bagaimana masalah ini akan ditangani. Silakan tangani sesuai keinginan Bapak Ibu. Mereka memukul putri saya. Harus meminta maaf secara terbuka di seluruh sekolah. Lalu dikeluarkan. Dan anak autis yang dipukuli sampai masuk rumah sakit itu. Sekolah harus menanggung biaya pengobatannya dan biaya selanjutnya. Wajar? Sangat wajar. Apakah Anda tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan Song? Tuan Chen, Anda tidak boleh seperti ini. Di hadapan keluarga Chen. Keluarga Ye kalian ini bukan siapa-siapa. Saya nyatakan semua kerjasama antara keluarga Ye kalian dan keluarga Chen kami. Dibatalkan semuanya. Sekarang, pergi sendiri. Atau saya suruh orang mengusir kalian? Tuan Song, apakah kau puas? Saya baru saja pulang ke negara ini. Saya juga sudah tahu tentang kejadian di pesta kemarin. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Chen Wencheng memiliki pengaruh yang kuat di Jiangzhou. Jika kita bekerja sama dengan keluarga Chen, maka penjualan mobil listrik kita akan semakin buruk. Ayah, Paman Chen orangnya baik sekali. Bagaimana kalau kita bekerja sama dengan Paman Chen saja? Terima kasih, Nak. Lain kali kita bertemu, akan kubawakan hadiah untukmu. Mobil energi baru perusahaan kami akan diluncurkan pada tanggal 1 bulan depan. Tuan Chen, masih sempat, kan? Pasti sempat. Ayah, kenapa tiba-tiba kau menyuruhku mengundang Song Yang untuk makan malam di rumah? HMPH, kau ini, sebenarnya seperti apa perusahaan Song Yang itu? Kau sama sekali tidak tahu. Bagaimana perusahaannya? Ayo, kita lihat. Bagaimana mungkin ini? Song Yang itu, dia memang orang yang berbakat. Mobil listriknya baru diluncurkan kurang dari sebulan. Dan ternyata, telah menghasilkan laba 10 miliar. Rasio input-outputnya itu setara dengan grup lisi kita. Ini hanyalah perusahaan kecil yang hampir bangkrut. Jika perusahaan sebesar grup Li dikelola olehnya, maka masa depannya akan sangat cerah. Jadi keluarga kita harus bangga. Kebetulan kamu juga sudah sampai usia menikah. Nanti Xiao Song datang. Aku akan bertanya padanya apa maksudnya. Hahaha. Tuan Song, silakan masuk. Xiao Song sudah datang. Hahaha. Ayo, cepat duduk, cepat duduk. Tuan Li,
Ini. Tuan Song, saya melihat sendiri prestasi perusahaanmu. Ini membuktikan bahwa saya tidak salah menilai orang. Tuan Li, Anda terlalu baik. Tanpa bantuan Anda, saya tidak akan bisa seperti sekarang ini. Hahaha. Silakan duduk, 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 duduk. Hahaha, Xiao Song. Kau membesarkan putrimu sendirian, pasti tidak mudah ya. Apakah kau sudah memikirkan untuk menikah lagi? Ini, hahaha. Tidak tahu, bagaimana menurutmu tentang King Cheng keluarga kami? Nona Li sangat cantik, dan juga sangat luar biasa. Tetapi, lalu, apalagi yang, tetapi, kehebatanmu, aku sendiri sudah melihatnya. Dan lagi, keluarga Anda terhormat. Kebetulan putri kami, King Cheng, belum punya pacar. Bagaimana kalau kalian berdua jadian saja? Baiklah, kau akan menjadi ibu dari anak perempuan kecilku. Lihatlah, putriku sudah setuju. Kau seorang pria dewasa, kenapa masih ragu? Kalau begitu, besok kalian berdua segera daftarkan pernikahan kalian. Cari hari baik untuk mengadakan pernikahan. Nona Li, usahaku baru saja dimulai. Aku tidak ingin Nona Li menderita bersamaku. Aku ingin menghabiskan waktu bersama Nona Li terlebih dahulu. Jika Nona Li puas denganku, maka aku tidak keberatan. Baiklah, seperti yang Bapak katakan. Hai, King Cheng. Kartu ini kau simpan saja. Semua villa di Jiangzhou, kau pilih saja sesukamu. Suka yang mana? Pilih yang itu saja. Besok kau pulang dan lihat-lihatlah. Li Bao, ini aku tidak bisa menerimanya. Ini bukan untukmu. Ini untuk anak-anak. Ambil ini, ayah. Tempat tinggal kita tidak ada lampu. Ikan kecil takut, ikan kecil. Paman Sile, terima kasih banyak. Masih memanggil Paman Li. Paman Li, begitulah seharusnya. Hahaha. Hei, yang baru, nanti kita bekerja di sini. Kesempatan untuk bertemu orang-orang penting akan jauh lebih banyak. Aku tidak mau memikirkannya terlalu banyak. Hei, tidak bercita-cita tinggi. Jika bisa mendapatkan perhatian dari tokoh penting, aku tidak perlu melayani orang di sini. Halo, saya ingin melihat-lihat rumah. Bisakah Anda membantu saya menjelaskannya? Halo. Melihat rumah, keluar, naik bus. Tidak mudah lagi, pergi melihat. Kau wanita jahat. Ayah mengajakku melihat villa. Hahaha. Kau bocah kecil, ngerti apa sih? Ini adalah ruang pamer perumahan villa termegah di seluruh Jiangzhou. Kami hanya melayani kalangan atas. Kami tidak melayani orang-orang lusuh dan miskin sepertimu. Mau kaya atau miskin? Aku datang ke sini. Aku adalah pelangganmu. Bicaramu keterlaluan. Maaf, Tuan. Anda ingin melihat rumah, ya? Saya akan memperkenalkan kepada Anda. Baiklah, ayo. Silakan ikut saya. Sama sekali tidak punya kepekaan. Orang miskin seperti ini juga bersemangat melayani. Aku harus menjadi sales properti kecil seumur hidup. Tuan Qi, Anda sudah datang. Apakah villa yang saya pesan sudah siap? Saya sedang terburu-buru. Cepat selesaikan. Tuan Qi, villa Anda sudah lama kami siapkan. Menunggu kepulangan Tuan saja. Sekarang juga saya akan mengaturnya untuk Tuan. Pergi. Kasin. Apa yang kau lakukan? Tuan ini sedang bersiap untuk menonton. Kau tidak mendengar Tuan Qi sedang terburu-buru. Minggir. Bawa kedua orang brengsek ini keluar. Tapi jelas-jelas Tuan ini yang datang lebih dulu. Bagaimana bisa? Lalu bagaimana? Apakah dia bisa menandingi kekayaan, status, dan kedudukan Tuan Qi? Kau, orang miskin, berani membuat Tuan Qi menunggu di belakang? Tapi apa? Tuan Qi adalah putra mahkota keluarga Qi. Dia adalah klien besar perusahaan kita. Menunda waktu Tuan Qi. Bisakah kau bertanggung jawab? Qi Jia Qi Guangjin. Ayahku yang brengsek, di kehidupan sebelumnya telah merebut Bunda Li, yang menyebabkan Bunda Li mengalami kekerasan dalam rumah tangga hingga meninggal. Orang ini terlihat sangat jahat. Nah, apa yang kau katakan? Putra sulung keluarga Qi, benarkah? Hanya karena dia kaya dan berkuasa, dia bisa mendahuluiku. Ya, putra sulung keluarga Qi di perusahaan kita, setidaknya memesan 10 set villa mewah setiap tahunnya. Inilah klien yang seharusnya kita layani. Bukan seperti kalian, orang miskin yang penghasilannya kurang dari 100.000 yuan per tahun, yang bisa dibandingkan dengan kakak Sin. Jangan bicara seperti itu. Diam. Bahwa Tuan Qi bisa mendahuluimu, itu karena ia menghargai dirimu. Merupakan kehormatan bagimu untuk memberi jalan kepada Tuan Qi. Jangan kurang ajar. 10 villa per tahun sudah membuatmu rela menjadi anjingnya.
Begitulah cara kelompok Li mengajarkanmu tata krama menerima tamu. Kau ini siapa? Berani-beraninya menyebut kelompok Li? Aku datang ke sini karena presiden kelompok Li menghadiahkan saya sebuah villa. Omong kosong. Kelompok Li akan segera menjadi perusahaan 10 besar nasional. Orang sepertimu, dibuang di jalan pun tak ada yang melirik. Xiao Xin, sayang, bagaimana tempat ini sekarang sampai ada hal yang begitu kurang ajar? Kakak terlalu murahan. Tuan Qi, Anda benar, saya akan segera mencari orang untuk mengusir mereka. Kak Xin, lebih baik kau jangan seperti itu. Diam kau. Kau berani membela mereka. Jangan keterlaluan. Perusahaan kita adalah perusahaan properti terbesar. Mereka berani membuat keributan di sini tanpa alasan. Mungkin kehilangan nyawa mereka juga sudah sepantasnya. Kak Xin, kata-kata kakak agak keterlaluan. Nanti mereka membuat Tuan Qi tidak senang. Bisakah kau tanggung jawab ini? Xiao Xin. Tambahkan lagi 3 villa. Semua menjadi prestasi kerjamu. Terima kasih, Tuan Qi. Terima kasih, Tuan Qi. Lihat, kan, inilah figur besar yang sebenarnya. Satu kalimat saja dari Tuan Qi sudah sesuatu yang tak akan pernah kau mengerti seumur hidupmu. Kau orang miskin hina. Dia bahkan membeli villa mewah. Kau mungkin saja bahkan tidak mampu membeli rumah tua kecil sekalipun dengan kredit 30 tahun. Dan kamu di masa depan akan dilayani oleh semua jenis orang. Bukankah ini membuang-buang waktu? Villa termahal kalian yang mana? Itu adalah Yunxiangge di puncak gunung. Baiklah, saya akan mengambil yang itu. Hahaha. Nak, Yunxiangge. Aku akan memberitahumu. Di seluruh Jiangzhou, hanya keluarga Li yang mampu membeli Yunxiangge. Apakah orang lain mampu membelinya atau tidak? Aku tidak tahu. Pokoknya aku tidak mampu. Lakukan saja. Kartu emas historis. Kau kenal? Tentu saja. Kartu emas Lishi adalah simbol status Lishi. Hanya keturunan keluarga Li yang dapat memilikinya. Tapi aku cukup akrab dengan keluarga Li juga. Mengapa aku belum pernah melihatmu? Jangan-jangan Tuan Qi menyamar sebagai orang keluarga Li? Menyamar sebagai keturunan Li. Apakah kau tahu apa konsekuensinya? Kartu ini diberikan langsung oleh Tuan Li tua. Kau bilang kakek Li memberimu kartu emas. Kenapa kau tidak bilang kalau Jin Cheng adalah pacarmu? Kau benar juga. Benar juga, sudahlah. Aku malas membuang waktuku dengan kalian. Aku akan menelepon Jin Cheng. Halo, Jin Cheng. Apakah kau sibuk? Aku bekerja di perusahaan properti di bawah naungan perusahaanmu. Ada urusan, hampir saja aku tertipu olehnya. Baiklah, Tuan Qi, jangan buang waktu di sini. Kau tunggu aku di lantai atas. Baiklah, aku tunggu ya. Di mana kau menemukan kartu usang itu? Lalu kau pamer-pamer di sini. Sungguh miskin tapi berlagak kaya. Ukiran emas dan perak. Ini kartu pesanan khusus dari Tuan Li. Menerio, Anda sudah datang. Oh, barang rongsokan ini bukannya yang dibawa oleh orang miskin dari sana? Saya baru akan membuangnya. Apa katamu? Ini. Sampah ini milik orang miskin di sana. Kau orang bodoh. Ini adalah kartu pesanan khusus milik Tuan Li dari grup Li. Berani kau bilang itu sampah? Bagaimana mungkin ini kartu pesanan khusus Tuan Li? Kau. Nanti aku akan menghajarmu. Maafkan saya, Tuan. Maaf telah memberikan pengalaman yang tidak menyenangkan kepada Bapak. Selanjutnya, saya akan melayani Bapak. Saya sudah menghubungi Tuan Li. Beliau akan segera datang. Silakan sampaikan keperluan Bapak kepadanya. Kami hanya ingin melihat-lihat rumah. Iya, Tuan Li. Cepat, antarkan Bapak ini untuk melihat rumah. Manajer ini, sekilas saja sudah terlihat seperti orang kecil dari Kuyuan Fashion. Penjual properti cantik ini lumayan. Nanti Bibi Li datang. Bisa direkomendasikan untuk menjadi manajer. Sekarang giliranku. Tunggu dulu. Tuan Qi, ada yang ingin Anda katakan? Kartu pesanan khusus keluarga Li. Saya kenal. Hanya ada 2 lembar. 1 lembar di tangan kepala keluarga Li. 1 lembar di tangan Li Qingcheng. Lalu bagaimana? Bukankah ini semakin menunjukkan bahwa Tuan di depan kita ini memiliki hubungan yang dekat dengan Tuan Li? Oh, Manajer Yo, Anda benar-benar bercanda. Jika dia benar-benar memiliki hubungan yang dekat dengan keluarga Li, mengapa dia datang melihat perumahan sendirian? Masih mengenakan pakaian kaki 5. Manajer Yo, kau percaya? Hai, Manajer Yo, kau ragu? Lebih baik kau bawa alat pembaca kartu dan suruh dia mencoba memindainya. Aku ingin melihat apakah dia berani memindainya. Apa yang tidak berani? Baiklah, Manajer Yo. Cepat,
Suruh seseorang mengambil alat pembaca kartu. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar berani menggunakannya. Ambil alat pembaca kartunya. Baik. Tuan, Anda tidak seharusnya menunda mereka menggunakan kartu hanya karena emosi. Menyamar sebagai keluarga Li di Jiangzhou akan menyebabkan masalah besar. Padahal Tuan masih sangat muda. Asal kau bekerja keras, suatu saat nanti pasti akan meraih kesuksesan. Jangan khawatir, identitasku asli. Bukan karena mereka mengatakan bukan aku, maka aku bukan. HMPH, nanti aku ingin melihat bagaimana mereka mati. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Menerio, kan sudah kukatakan. Dia hanyalah badut yang mencari perhatian. Cepat, usir saja dia. Ulang lagi. Yang palsu tetaplah palsu. Ulang lagi bagaimanapun juga. Kurasa, nanti ketika orang dari grup Lishi datang, kau akan memohon ampun dengan berlutut, ya? Menerio, kau tidak sungguh-sungguh ingin mendengarkan, ulang lagi, dari anak ini, kan? Mungkin ada masalah di suatu tempat. Ini masalah yang serius. Tidak bisa sembarangan. Lebih baik kita coba lagi. Hahaha, Menerio. Bagaimana kalau kita coba lagi? Mungkin memang kartu Anda yang bermasalah. Aneh, tidak usahlah. Kartu ini palsu. Jelaskan. Saya bisa menjamin kartu ini pasti tidak bermasalah. Jadi maksudmu, pembaca kartu kita yang bermasalah? Atau mungkin akses Anda tidak cukup? Pembaca kartu pasti tidak bermasalah. Mengenai akses yang Anda sebutkan, saya sebagai manajer departemen penjualan, tidak ada kartu yang tidak bisa kuverifikasi. Menerio, kau begitu yakin? Tuan. Karena kau tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, maka selanjutnya tolong bekerja samalah. Bawa dia pergi. Kita lihat siapa yang berani. Ini adalah grup Lishi, Li Qingcheng, Tuan Li. Tuan Li, Anda datang. Saya baru saja bertemu penipu yang menggunakan nama grup Lishi kami untuk menipu dan berpura-pura. Saya sedang bersiap untuk menangkapnya. Tuan Li, kenapa Anda memukul saya? Anda adalah orang dari grup Lishi saya. Mendengarkan perintah orang lain untuk menangkap seseorang. Aku. Bibi Li dan yang lain tadi mau menangkap Papa. Xiaoyu takut sekali. Xiaoyu sayang, Bibi Li sudah datang. Kita tidak takut, sayang. Songyang, kau tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, hanya saja kualitas karyawan di bawah perusahaan cabang Anda perlu ditingkatkan. Ukuran kiosnya tidak terlalu besar. Sulit menghindari adanya karyawan yang kualitasnya tidak merata. Bagaimana bisa Tuan Li di Kunming menggunakan kartu palsu? Dia adalah pacarku. Ayo, aku akan membawamu sendiri untuk memilih sebuah villa. Berhenti. Ada apa? Li Qingcheng, kau bilang dia pacarmu? Maksudnya apa? Siapa pacar saya? Ada hubungannya apa denganmu? Apakah kita saling kenal? Li Xincheng, sudah bertahun-tahun kita tidak bertemu. Sampai aku pun tidak kau kenal lagi. Apakah kita pernah bertemu? Namaku Qi Guangjin. Apa? Kenapa kau kembali? Aku ingat. Kapan kau kembali? Sudah lama aku kembali. Kembali untuk menikahimu. 11 Guangjin, sudahlah. Song yang adalah pacarku. Dia apa yang bagusnya sih? Bisa menandingiku. Kepada polisi, dia adalah, nanti ku bilang setelah kita pulang. Apakah aku sudah mengizinkan kalian pergi? Minggir. Nak, aku tidak peduli kau dari jalanan mana. Tapi kau tidak pantas untuk Jingcheng. Apakah aku pantas atau tidak? Bukan urusanmu untuk memutuskan. Pergi. Nak, selama bertahun-tahun ini, kau satu-satunya yang berani menghina aku. Kuat sekali hatimu. Tetapi di masyarakat ini, hanya keberanian saja tidak cukup, sudah cukup menderita. Qi Guangjin, sudah cukup kau membuat keributan? Kenapa kau begitu menyayangi Xiao Xiao? Qi Guangjin, dulu aku membenci sifatmu yang suka berkelahi tanpa alasan seperti itu. Sekarang Song yang adalah pacarku, dan kami akan segera menikah. Tolong jauhi aku. Jangan ganggu aku lagi. Baiklah, Li Qingcheng. Ingat kata-katamu. Suatu hari nanti kau akan memohon padaku. Bibi Liao, tadi sikap kakak perempuan itu kepada kita sangat baik. Mulai hari ini, kau bukan lagi manajer lobi. Mulai sekarang kau adalah manajer lobi. Siapkan Cloud Pavilionnya. Tuan Li,
Tenang saja. Bukankah kau menyukai Qi Guangjin? Kalau begitu, pergilah menemuinya. Grup Lishi, kami tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Keluarga Qi masih meremehkan keluarga Li. Berani-beraninya mereka menyerang menantu keluarga Li. King Cheng, kau dan Xiao Song pergilah keluar kota untuk sementara waktu. Ayah, apa yang kau katakan? Orang terkaya di Daxia, Gu Xiaofei, akan datang ke Jiangzhou minggu depan. Qi Guangjin sudah lama mengenalnya di ibu kota. Kurasa, ayah, Lu Xiaofei adalah orang terkaya di Daxia. Tidak mungkin dia akan tanpa alasan mempersulit grup sejarah kita. Lu Xiaofei tentu tidak akan melakukan hal yang tidak bermartabat seperti itu. Biarkan Qi Guangjin bertemu. Begitu dia memenangkan kerjasama dengan keluarga Gu di pertemuan penyambutan minggu depan. Dia pasti akan memaksamu menikah dengannya. Ayah, aku tidak percaya bahwa Qi Guangji, anak manja itu, akan mendapatkan perhatian keluarga Gu. Nona Gu sangat menyukai barang antik, dan Qi Guangji kebetulan berbisnis barang antik. Asalkan sesuai dengan kesukaannya. Mendapatkan kerjasama itu akan sangat mudah. Kebetulan tinggal 3 hari lagi. Asosiasi Batu Giok Selatan akan mengadakan konferensi meteorit di Jiangzhou. Saat itu, 11 Guangjin pasti akan datang. Saat itulah masalahnya. Konferensi Batu Giok. Batu Giok terbaik di dunia di konferensi ini. Aku masih ingat bentuk aslinya. Kakek Li, ayah dapat membantu sejarah melewati kesulitan. Apa? Si Ayuer, ngomong apa sih? Ayah, bukankah ayah juga mengerti tentang Batu Giok? Xiao Song, kau juga mengerti Batu Giok? Dulu waktu kuliah, universitasku pernah membuka kelas apresiasi Batu Giok. Jadi aku mengerti sedikit. Ambil sertifikatnya. Apakah kau mengerti sedikit tentang strategi perang? Nanti kita ajak Xiao Yuer juga. Beberapa kali di saat-saat kritis, Xiao Yuer yang memberitahu kita. Mungkin Xiao Yuer benar-benar bisa membawa keberuntungan untukku. Bagaimanapun juga, menunggu dan mati bukan karakterku. Paman Li, aku ingin mencoba. Bersemangat sekali. Seperti yang kau katakan, kita tidak bisa tinggal diam saja. Jadi, semua pengeluaran di Kongres Batu Giok akan ditanggung sepenuhnya oleh grup sejarah. Serahkan saja pada kami berdua. Ternyata asosiasi Batu Giok ini cukup berpengaruh ya. Tokoh-tokoh terkenal dari berbagai kalangan di Jiangzhou hadir di sini. Asosiasi Batu Giok ini didukung secara resmi oleh gedung pemerintah. Mereka bisa langsung mendapatkan batu giok mentah dari tambang di Asia Tenggara. Sangat berpengaruh. Bahkan Tuan Muda Gu pun harus memberi asosiasi Batu Giok ini sedikit hormat. Nanti aku akan mencari batu giok mentah senilai ratusan juta itu dengan saksama. Kalau tidak, ayah akan celaka. Suyang, bagaimana ibu bisa masuk ke sini? Ye Tian masih berani sombong di depanku sampai hari ini? Apakah tamparan sebelumnya belum cukup? Song Yang sekarang berbeda dengan dulu. Kau mungkin belum tahu. Kakak sepupuku adalah Qi Guangjin. Tunggu sampai dia menikahi Li King Cheng. Lihat saja bagaimana aku akan membunuhmu. Anjing yang menyombongkan diri karena kekuasaan orang lain. Kakak ipar, tidak baik membela orang luar seperti itu. Kau dan Qi Guangjin memang sejenis. Dia pantas untuk menikah denganku? Kalau aku tidak pantas, siapa yang pantas? Kalau aku tidak pantas, siapa yang pantas, kakak? Inilah bajingan itu, berulang kali menganiaya aku. Nak, awalnya aku berencana untuk melepaskan nyawamu setelah menikahi King Cheng. Tapi kau berani macam-macam denganku. Sepupu, maka aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Song Yang, pernahkah kau mendengar tentang keluarga Qi di Jiangzhou? Salah satu dari 10 keluarga terkaya di Daxia. Meskipun kekayaannya tidak sekuat keluarga Li, tetapi dalam hal pengaruh dan sejarah, keluarga Li tidak dapat menandinginya. Jangan berpikir karena kau berhasil membuatku malu, kau sudah sangat hebat. Seperti kau yang berasal dari kelas bawah, tidak tahu keluarga Qi itu wajar. Tapi kau hanya perlu tahu, satu kalimat dari Tuan Muda Qi bisa menentukan hidup dan matimu. Bahkan seluruh keluargamu. Sudahlah. Ngomong banyak dengannya untuk apa sih? Buang-buang waktu. Sayang, kau bilang si Song ini sudah pernah menikah. Dan masih membawa beban. Kau mengikutinya untuk apa sih? Bukankah lebih baik jika kau mengikutiku? Laser Jin, hormatilah cara kamu memanggilku. Ada apa? Sayang, aku tunanganmu. Kita sudah bertunangan. Perjanjian pertunangan itu selalu diajukan secara sepihak oleh keluargamu, keluarga Qi. Keluarga Liku tidak pernah mengakuinya. Sayang, keluargamu, keluarga Li, hanyalah keluarga kaya baru di mata keluarga-keluarga terpandang seperti kita. Kau lebih baik menurut saja padaku. Kalau tidak, tunggu sampai kerjasamaku dengan Tuan Gu selesai. Aku tidak keberatan jika keluargamu, keluarga Li, hancur berkeping-keping. Terima kasih atas kehadiran para tamu.
Pameran Batu Giok Provinsi Liangjiang ke-10 secara resmi dimulai. Oh ya, sayang. Pikirkan baik-baik. Malam ini aku menunggumu. Hahaha. Pembukaan. Kali ini penyelenggara benar-benar mengeluarkan banyak uangnya. Batu-batu mentah ini sekilas terlihat berkualitas tinggi. Kemungkinan menghasilkan barang bagus pasti sangat tinggi. Batu-batu mentah ini jika ditotal harganya pasti lebih dari 100 juta ya. Para tamu undangan. Pada konferensi kali ini, kami sengaja menyiapkan batu-batu mentah yang lebih baik daripada 9 konferensi sebelumnya. Dan kita akan mulai lelang secara langsung. Selanjutnya, kami mengundang para tamu untuk memilih dan menawar. Tuan Wang, menurut Anda batu mana yang lebih baik dari kumpulan batu ini? Semuanya terlihat bagus. Saya kira setidaknya 2/3-nya akan menghasilkan batu berkualitas. Kalau begitu, Tuan Wang, mohon pilih satu yang terbaik. Baiklah. Kita harus membeli yang mana ya? Jangan terburu-buru. Aku akan mengamati dulu. Meskipun tubuhku menjadi kecil, tapi pikiranku tetap tajam. Lihat saja, ayah. Ada apa? Nak, aku menginginkan itu. Ayah, aku menginginkan batu itu. Xiayuer, kamu menginginkan batu itu? Aku merasa batu itu sangat cantik. Di dalamnya pasti ada sesuatu yang Bibi Li sukai. Xiayuer, batu itu ya? Baiklah, itu saja. Batu ini harganya berapa? Batu mentah nomor 09, 3 juta. Grup Lishiku menginginkan batu giok ini. Aku akui kau cukup pandai dalam berbisnis. Tapi batu giok bukanlah sesuatu yang pantas kau mainkan. Seandainya aku jadi kamu, aku akan memilih untuk diam. Kau baru saja menyinggung Tuan Qi. Sekarang, jika Tuan Li kembali mengalami kerugian, Tuan Li akan membencimu. Malam ini adalah ajalmu. Kalian berdua, jika tidak bisa bicara, maka akan kuajari kalian. King Cheng, omongan anak kecil seperti itu. Kenapa kau juga percaya? Ahahaha, gadis kecil. Giok ini tidak sesederhana yang kau bayangkan. Saya sudah puluhan tahun meneliti bidang ini secara profesional, pun tidak berani memastikan batu mana yang mengandung barang bagus. Permainan anak-anak. Kau masih mempercayainya? Ayah, batu ini pasti berisi harta karun. Aku percaya pada Xiaoyuer. Apakah batu ini mengandung sesuatu yang berharga? Bukanlah urusanmu untuk memutuskan. Kau, seorang pengangguran yang makan enak dari uang istri, berani sekali berbicara seenaknya di sini. Yang hadir di Kongres Batu Giok hari ini semuanya adalah keluarga terpandang paling top di Jiangzhou, bahkan di seluruh gedung ini. Kami pun tidak berani memastikan kualitas batu asalnya. Lalu kau berani? Kau masih muda dan bersemangat. Aku mengerti. Tapi janganlah terlalu sombong. Sebelum kau berbicara, lihatlah dulu siapa dirimu. Status apa? Grup Lishi menginginkan nomor 09 ini. Grup Lishi menawar 3 juta. Apakah ada penawaran yang lebih tinggi? 3 juta sekali. 3 juta 2 kali. 3 juta 3 kali. Terjual. Selamat kepada Tuan Li. Sayang, kamu benar-benar percaya kata-katanya? Jika batu giok mentah ini bisa menghasilkan giok, aku, Qi Guangjin, 3, hurufku akan percaya. Kalau begitu, kamu tunggu saja namamu dibalik. Anak muda, jangan terlalu sombong. Aku bisa memastikan bahwa batu giok mentah ini pasti limbah. Song Yang dan Tuan Wang adalah ahli giok terbaik. Tidak mungkin tidak ada seorang anak pun yang lebih tahu darimu. Ingin menjilat Liao pun tidak seperti caramu. Sekarang kau sudah mempermalukan dirimu sebesar ini. Nanti kau akan mempermalukan dirimu lebih besar lagi. Nah, karena kau begitu yakin batu ini akan menghasilkan barang bagus. Maka berani atau tidak kau bertaruh dengan tuan muda ini? Kau mau bertaruh apa? Jika batu ini menghasilkan giok berkualitas, aku akan memberimu 10 juta. Jika kau tidak bisa membukanya, kau harus berlutut di hadapanku dan memanggilku, jika kek, sebanyak 3 kali. Lalu pergi dari Jiangzhou. Ayahku tidak akan pernah kalah dari orang jahat sepertimu. Anak kecil, ayahmu tidak pernah mengajarkanmu sopan santun dalam berbicara kepada orang dewasa? Anak-anak tidak boleh menyela pembicaraan, bukan? Pedang laser katamu. Jika aku berani berkata satu kata pun pada Xiaoyuer, aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari sini dengan selamat. Hei! Benar-benar bebas. Sepertinya batu giok-giok putih itu menghasilkan keuntungan besar.
Batu giok-giok putih sebesar itu setidaknya bernilai 1 miliar. Xiao Yuer benar-benar bintang keberuntunganku. Yang ini milik Song Yang, seharusnya yang terbaik. Seharusnya. Ini masih apa-apanya. Yang terbaik di sini nilainya ratusan miliar. Papa, Xiao Yu merasa masih ada yang lebih baik. Xiao Yu, kamu naksir yang mana lagi? Tidak tahu, Xiao Yu lihat lagi dulu. Xiao Yu, kalau kamu bisa menemukan yang lebih baik, maka yang ini akan kuhadiahkan untukmu. Terima kasih, Bibi Li. Tidak mungkin. Bahannya sangat bagus. Mungkin aku yang salah menilai. Tidak apa-apa, kita lihat bahan lain saja. Tuan Qi. Bagaimana ini? Tidak mau terima kekalahan? Mau kabur? Sudah cukup, Song Yang, kau hanya menang karena keberuntungan. Berapa nyawamu? Berani menghabiskan uang kakak sepupuku? Kau tidak bisa menerima kekalahan? Bukan kakak sepupu, aku suruh kau, perempuan jalang, pergi. Melihatmu saja sudah membuatku kesal. Kakak sepupu, perlukah aku mengulanginya lagi? Kau bukanlah orang yang tidak bisa menerima kekalahan. Ini untukmu. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Qi. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan. Tuan Qi Guangjin, di kehidupan sebelumnya, Bibi Li dibunuh olehmu. Di kehidupan ini, dia sangat baik padaku dan ayahku. Aku hanya ingin membantunya meringankan beban. Batu ini kami ukir duluan. Kau mau merebutnya dariku? Aku akan memperebutkannya denganmu. Sialan, dia ingin mati. Baiklah, mari kita bertanding kemampuan. Pemberi harga tertinggi yang menang. Apakah Song yang perlu seperti ini demi batu giok ini? Apakah perlu sampai seperti ini? Kau juga sudah melihat penampilan Xiao Yuer barusan. Aku percaya padanya. Baik, aku mengerti. Batu giok ini, aku tawar 1 miliar. 2 miliar. 5 miliar. Xin Cheng, meskipun ayahmu adalah orang terkaya di 2 sungai. Tapi aku mendengar keluarga Li baru saja mendapatkan proyek besar. Dana lancar kalian seharusnya diinvestasikan semua di sana. Di saat yang krusial ini, kau berani bersaing denganku? 500 juta sekali, 500 juta 2 kali, 500 juta, 3,6 miliar. Bak, 800 juta sekali, 800 juta 2 kali, 800 juta, 3 kali, terjual. Qi Shao, gagah berani. Lalu aku akan menunjukkan pada si kampungan ini seperti apa rupa keberadaan yang selama hidupnya tak mampu ia gapai. Ahahaha. $800 juta. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Aku tidak tahan lagi. Pertunjukan yang sebenarnya masih akan datang. 800 juta. 800 juta milikku sia-sia begitu saja. Ampunilah aku. Aku akan menghabisimu. Kau bajingan tua. Ampuni aku. Ampuni aku akan dipenjara. Pergi. Siapa yang akan mengampuni siapa? Pergilah, Xiao Yuer. Siapa yang punya milikmu? Berapa harga batu itu? Batu mentah nomor 28. Harga awal 50 juta. Memukau. Batu ini adalah yang terbaik di antara semua batu mentah. Giok di dalamnya bernilai setidaknya ratusan miliar. Grup Haulishi menawar 50 juta. Qi Shang Wujing, coba saja. Brengsek, kau harus pergi. Ada apa? Tujuh muda, ini aku mengingatkanmu dengan baik hati. Jika kau berhasil merebut batu ini, 800 juta yang kau rugikan sebelumnya akan kembali. Kau kira aku ini bodoh? Jebakan yang sama. Aku tidak akan jatuh 2 kali. Sayang sekali. Kau ini. Tadi sengaja Xiao Yuer membuatku bersaing dengan Qi Guangjin. Tujuannya agar dia tidak bersaing untuk barang yang sebenarnya terbaik ini. Apa? Lanjutkan lelang. Kenapa masih bengong? Tuan Li menawar 50 juta. Ada yang menawar lebih tinggi, 50 juta sekali, 50 miliar rupiah 2 kali, 50 miliar rupiah 3 kali. Terjual. Selamat kepada Tuan Li yang telah mendapatkan batu nomor 28. Mari kita buka.
Jenis naga singa terbaik. Ini adalah jenis naga singa terbaik yang jarang ditemukan dalam 100 tahun. 30 tahun yang lalu, 200 gram saja terjual dengan harga fantastis 50 miliar rupiah. Ini paling tidak 5 kilogram. Nilainya lebih dari 100 miliar. Jenis giok naga dan singa milik Song Yang nilainya 100 miliar. Hari ini benar-benar berkat Xiao Yuer. Ayah dan Lia senang. Xiao Yuer pun senang. Xiao Yuer hebat sekali. Maka, batu giok berwarna lemah itu akan kuberikan kepada Xiao Yuer sebagai hadiah. Sial. Terima kasih, Tuan Qi. Xiao Yuer, tentang kejadian hari ini, sangat penting bagi Papa. Nanti harus menurut, mengerti? Tenang saja, Papa. Xiao Yuer selalu penurut. Apakah kamu sudah membawa peta Jin Cheng? Tenang saja, bahkan jika kau lupa, kau tidak akan melupakan dia. Tapi Song Yang, kau benar-benar yakin? Dengan ini aku punya hak untuk bicara. Ditambah dengan ini, setidaknya ada 80% peluang keberhasilan. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan kali ini, aku dan ayahku akan mendukungmu. Hari ini adalah pertarungan hidup mati kita. Nanti kita lihat situasi dan bertindak. Sayangku, harta karunku. 11 Guangjin, kenapa kau juga ada di sini? Ada apa sih? Sayang, tidak ada aturan yang mengatakan aku tidak boleh datang ke pesta penyambutan yang dipersiapkan oleh Tuan Gu, kan? Tidak ada yang bilang kau tidak boleh datang. Aku hanya sedikit penasaran saja. Sayang, kau tidak sungguh-sungguh mengira hanya dengan sepotong giok bisa membuat Tuan Gu mengubah keputusannya, kan? Ini Tuan Qi memang keluarga besar dan kaya raya ya. Baru saja rugi 800 juta. Seperti tidak terjadi apa-apa. Kau yang bernama Song, akan kubiarkan kau menang dulu sekali ini. Akan ada saatnya kau sujud memohon padaku. Mari kita nantikan saja. Tuan Gu, orang terkaya di Xia, telah tiba. Terima kasih semuanya. Bahkan mengadakan upacara penyambutan yang begitu meriah. Saya bilang yang sederhana saja sudah cukup. Tidak perlu membuang-buang seperti ini. Tuan Gu, Anda terlalu baik. Anda adalah orang terkaya di Xia. Bagaimana mungkin sederhana? Resepsi penyambutan kali ini dibiayai bersama oleh Kamar Dagang Jiangzhou kita. Sama sekali tidak akan disia-siakan. Kalau begitu bagus. Tidak tahu, Nona, Anda adalah Direktur Gu. Beliau adalah Direktur Jenderal Grup Kasilis. Dan juga Ketua Kamar Dagang Jiangzhou kita saat ini. Oh, ternyata Tuan Li. Memang kau muda luar biasa. Aduh, Junior. Qi Guangjin, kita berdua pernah bertemu Didi. Kami dengan hangat menyambut kedatangan Anda di Jiangzhou. Qi Guangjin. Ya, saya pernah mendengar tentang Anda. Keluarga Anda, keluarga Qi, adalah satu-satunya keluarga tertua di Jiangzhou yang sudah berusia seabad. Bukan? Hanya sedikit terkenal, tidak sebanding dengan Tuan Gu. Ternyata reputasi yang luar biasa memang tidak salah. Sangat tampan. Tampaknya perjalanan saya ke Jiangzhou kali ini, saya sudah menemukan mitra yang saya butuhkan. Hei, Tuan Gu, Anda benar-benar membuat saya merasa rendah diri. Pak Gu, ini adalah hadiah dari saya dan Tuan Li untuk Bapak. Oh, masih ada hadiah lagi? Ini. Song Yang, apa maksudmu ini? Memberikan liontin usang ini kepada Pak Gu? Liontin giok berkualitas seperti ini. Di pasar loak saja, 100 yuan bisa membeli banyak sekali. Barang rongsokan yang diberikan secara cuma-cuma pun tak ada yang mau. Kau berani juga mengeluarkannya dan mempermalukan dirimu sendiri. Subiao, ada apa ini? Jangan khawatir. Nanti kau, Luo Yang. Kau membuat King Cheng membeli kotoran naga kelas atas senilai ratusan miliar dengan harga 50 juta. Kenapa kau tidak mengeluarkannya? Hanya memberikan barang rongsokan kepada Tuan Gu. Kau terlalu meremehkan Tuan Gu. Spesies naga unggul. Terakhir kali aku melihatnya sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Barang langka yang bahkan aku sendiri tidak pernah mendapatkannya. Benar-benar ada padamu, Tuan Gu. Yang kau pegang itu adalah... Apa katamu? Song yang berbohong pun harus ada batasnya. Tuan Gu, jangan-jangan kau datang untuk ikut bermain sandiwara dengannya? Kurasa dia telah merusak liontin naga giok berkualitas tinggi itu. Lalu menggunakan barang rongsokan ini untuk menggantinya. Tuan Gu, tolong pegang liontin ini. Adik laki-laki ini. Jangan-jangan kau sedang mengolok-olokku? Tuan Gu, liong SIS ini terbuat dari giok berkualitas terbaik. Hanya saja, aku menambahkan sedikit teknik unik. Hanya akan terlihat sangat indah jika dipegang. Biasanya, ia hanya terlihat seperti giok biasa. Song Yang,
Kau tidak tahu kalau keluarga Ki berbisnis giok, ya? Di dunia ini, mana ada teknologi seperti itu? Menunjukkan keahlian di depan ahlinya. Tuan Gu, mengapa tidak mencobanya? Jika tidak, Anda bisa menyalahkan saya nanti. Jika dia tidak seperti yang Anda katakan. Akibatnya, Anda harus tahu. Tuan Gu. Mohon maafkan saya. Bapak Gu, apakah Anda masih puas? Suyang, sebenarnya apa yang terjadi? Tidak mungkin. Jika di dunia ini ada teknologi seperti itu, keluarga Ki saya pasti sudah mengetahuinya. Palsu. Bapak Gu, ini pasti palsu. Sepertinya ayah sudah menemukan ritmenya sendiri. Mulai sekarang, aku bisa tenang menjadi anak orang kaya. Tapi masih ada satu hal lagi yang harus diurus. Tuan Gu, kondisi seperti ini bisa bertahan selama 1 jam tanpa disentuh. 1 jam. Tapi saat dia kembali ke keadaan semula, Anda sentuh lagi sebentar, dia akan kembali seperti ini. Teknik apakah ini? Kenapa saya tidak pernah mendengarnya? Tuan Gu, ini hanyalah sedikit inovasi teknologi kecil yang tanpa sengaja ditemukan oleh saya saat melakukan riset di laboratorium. Tidak seberapa. Kau punya laboratorium? Di bidang apa? Saya adalah ketua dewan direksi perusahaan energi baru terbarukan Jiangzhou, perusahaan Shenki. Perusahaan Shenki, yang disebut-sebut di berita. Mobil energi baru itu adalah karya kalian? Baik. Sangat baik. Saya sudah mendengar tentang perusahaan Bapak Ibu. Adalah perusahaan pertama di dalam negeri yang berani menantang mobil bertenaga gelembung. Gedung kami membutuhkan pemuda-pemudi seperti Bapak Ibu yang mengharumkan nama negara. Tuan Gu, ini adalah tujuan saya di tahap selanjutnya. Silakan dilihat. Baik. Seorang Buddha memiliki pikiran yang begitu berani. Namamu Song Yang. Benar? Kau tahu apa arti mobil terbang ini jika berhasil? Tuan Gu, saya mengerti. Teknologi gedung kita harus benar-benar mengalahkan Barat. Kita harus menyalip mereka. Di bidang yang belum dijamah Barat, kita harus maju dengan nekat. Hanya dengan cara ini kita dapat memimpin kemajuan teknologi manusia berikutnya. Ambisius sekali. Luar biasa, anak muda ini. Tuan Gu, mobil terbang kita sudah memasuki tahap pengujian awal. Silakan perkenalkan. Berdasarkan hasil perkiraan kita, mobil terbang kita ini, ketinggian terbangnya mencapai ribuan meter. Kecepatan maksimum 300 km per jam. Waktu tempuh 10 jam. Pengisian daya hanya membutuhkan 1 jam. Performa yang begitu hebat. Ini baru uji coba awal. Tuan Gu, kami akan terus berupaya meningkatkannya. Baiklah. Saat kalian melakukan uji coba pertama kali, pastikan memberitahu saya. Aku juga ingin menyaksikan momen revolusi mobil ini. Pasti bisa. Kalau begitu, rapat besok tidak perlu diadakan lagi. Saya akan menginvestasikan seluruh dana 100 miliar yang dipersiapkan untuk perusahaan-perusahaan di Jiangzhou kepadamu. Tidak mungkin. Tuan Gu, mobil terbang itu di Barat hanyalah sebuah konsep. Bagaimana mungkin dia, seorang kampung, bisa membuatnya? Dia pasti sedang menipumu. Dia pasti sedang menipumu. Bagaimana kamu tahu? Rencana bisnisnya sangat sempurna. Tuan Gu, jangan sampai kamu ditipu olehnya. Anak itu sering menipu orang sebelumnya. Tuan Gu, sebenarnya aku mantan istrinya. Dia sebelum dan setelah menikah benar-benar 2 orang yang berbeda. Kalau tidak, aku tidak akan bercerai dengannya. Pikirkanlah. Seseorang yang tidak setia dalam pernikahan. Bagaimana mungkin dia serius dalam pekerjaannya? Liu Zizi, berhentilah mengada-ada. Kapan aku pernah membohongi kamu? Tuan Gu, lihatlah. Dia masih berdalih. Liu Zizi, kamu memfitnahku. Sudahlah. Aku tidak punya waktu mengurusi urusan rumah tangga kalian. Dia menipu atau tidak menipuku. Aku tidak peduli. Aku hanya peduli pada rencana bisnis ini. Tuan Gu, rencana bisnis ini sama sekali tidak bermasalah. Kau bilang tidak masalah. Ya sudah tidak masalah. Mobil terbang ini punya banyak sekali risiko keamanan. Kenapa kau tidak menuliskannya di proposal? Xiao Qi, jelaskan secara detail. Tuan Kuo, keamanan mobil terbang juga menjadi perhatian. Misalnya, bagaimana jika terjadi kerusakan saat terbang, tiba-tiba jatuh? Lalu bagaimana dengan keselamatan pengemudi dan penumpang? Bagaimana mengendalikan lalu lintas udara? Bagaimana membagi wilayah udara? Dan seterusnya, dan seterusnya. Xiao Song, hei, Tuan Gu,
Saya bukannya mengatakan mobil terbang pasti tidak mungkin, tapi dengan teknologi domestik saat ini, Bapak hanya perlu berinvestasi. Paling tidak, masih butuh 10 tahun untuk mengatasi masalah-masalah ini. Nanti 100 miliar yang Bapak investasikan benar-benar akan sia-sia. Sia-sia. Xiao Song mengatakan beberapa hal yang masuk akal. Tolong jelaskan. Tuan Gu, risiko-risiko yang dia sebutkan, sudah lama saya pertimbangkan, dan sudah menyusun solusi yang lengkap. Paling lama 3 tahun, mobil terbang sudah bisa memasuki pasar. Wakil Presiden, ini melibatkan beberapa rahasia bisnis. Saya tidak bisa mencetaknya. Saya hanya bisa menunjukkannya kepada Bapak saja. Baik. Xiao Song memang berbakat luar biasa. Saya sudah memutuskan, dana sebesar 100 miliar akan masuk besok. Tidak perlu dikatakan lagi. Keputusan saya sudah bulat. Xiao Song, kau sangat berbakat. Dan tampan pula. Apakah kau sudah memikirkan untuk menikah lagi? Jika iya, keluarga Gu saya memiliki beberapa gadis yang sangat baik. Saya bisa memperkenalkanmu pada seseorang. Aku sudah bersama King Cheng. Dia adalah istriku. Sungguh sayang sekali. Orang sepertimu, aku benar-benar tidak ingin melewatkan. Tuan Gu, ini tidak akan memengaruhi kerja sama kita, kan? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin saya? Karena perasaan pribadi. Besok kita akan menandatangani kontrak. Terima kasih, Tuan Gu. Ayah, jangan. Xiao Yu. Ayah, jangan. Ada apa? Ayah kecil ikan? Paman itu berbahaya. Paman mana? Ada yang ingin membunuhmu hari ini. Kau harus berhati-hati. Hei, Song Yang, anak kecilmu yang nakal ini. Bagaimana bisa kamu mengutuk Tuan Hu? Xiayuar, cepat, pulanglah bersama bibi Li kamu. Jangan nakal di sini. Ayah, aku tidak nakal. Kedua orang tuaku seumur hidup jujur dan bermartabat. Bagaimana mungkin ada orang yang membunuh orang tua mereka? Jangan-jangan kau merasa orang tuaku mudah diintimidasi, sampai kau mengajari anak kecil untuk mengatakan hal seperti itu? Hai, Tuan Gu. Memang apa? Memang merasa Tuan Gu pantas mati? Kau mungkin tidak percaya. Tapi intuisi Xiao Yu selalu tepat. Beberapa hari ini lebih baik berhati-hati. Absurd. Entah anak kecil macam apa yang bilang ada orang mau membunuhku. Aku harus lebih berhati-hati. Kalau sampai tersiar, bagaimana orang lain memandangku? Song Yang, kupikir kau pasti sedang terkena angin puyuh. Tuan Gu adalah orang terkaya di Xia. Kau berani sekali mengutuk Tuan Gu. Cukup, tidak perlu dibicarakan lagi. Yang kulakukan akan kubicarakan nanti. Ibu Gu tidak ikut. Tuan Gu, Tuan Gu. Benar-benar berani. Ini pertama kalinya saya datang ke Jingzhou. Dan saya malah bertemu dengan situasi sulit yang mengatakan saya akan dikutuk dan dibunuh. Tuan Wu dan bawahannya berpikir bahwa apa yang mereka katakan tidak sepenuhnya salah. Apa? Kau juga berpikir mereka benar? Bapak Gu, ini kunjungan pertama Bapak ke Jiangzhou, ya? Bapak memang orang yang jujur dan berbudi luhur. Tapi justru karena kejujuran dan budi luhur Bapak, banyak orang yang tidak menyukai Bapak. Meskipun begitu, saya dan orang-orang yang saya bawa tetap melindungi Bapak. Seharusnya Bapak tidak perlu diingatkan oleh seorang anak kecil. Lagi pula mereka penduduk asli di sini. Orang yang bernama Song Yang itu bisa mengeluarkan rencana yang akan membuatmu terkesan. Itu menunjukkan dia bukanlah orang biasa. Mungkin dia benar-benar mendengar sesuatu. Kalian semua telah bekerja keras akhir-akhir ini. Tuan Gu, untuk hal seperti ini lebih baik berjaga-jaga daripada mengabaikannya. Lebih baik kau pakai baju anti peluru itu. Bahkan kau pun tidak yakin bisa melindungiku? Bapak Gu tidak takut 1000. Tapi takut satu saja. Apa yang terjadi sekarang? Pagi ini Bapak Song menerima banyak surat pengunduran diri. Hingga saat ini lebih dari sepertiga karyawan tingkat bawah telah pergi. Dan lebih dari setengah dari para eksekutif juga telah pergi. Bagaimana bisa seperti ini? Sekarang di luar sedang kacau. Kemarin kau membuat marah Tuan Gu, orang terkaya di kota, di konferensi. Aura MU ditindas oleh Tuan Gu. Kekuatan keluarga Gu terlalu besar. Mereka semua merasa takut, jadi mereka akan menyesal. Hampir mati masih saja.
Bermulut manis, 11 Guangjin. Kemanapun aku pergi, aku selalu bertemu denganmu. Bajingan menjijikan. Karena aku mencintaimu, sayang. Si Guangjin dan aku sudah bertunangan dengan Song Yang. Hati-hati dengan ucapanmu, sayang. Tidak apa-apa, jangan bilang kalian belum menikah. Meskipun kalian sudah menikah, asal aku membunuhnya. Kamu tetap ibuku. Ingin membunuhku? Terlalu cepat, Song Yang, jangan keras kepala. Sekarang kau seharusnya lebih tahu kondisi perusahaanmu. Kemarin kau sudah membuat Tuan Gu marah. Tetapi sampai 6 tahun yang lalu, ia melahirkan putra keenam kaisar, yaitu kepada ayahanda kaisar. Ayahanda kaisar sangat menyayanginya. Selir Shu menjadi berkuasa karena putranya. Tentu saja ambisinya juga muncul. Ingin memperebutkan tahta putra mahkota denganmu. Sekarang kau, jual saja perusahaanmu yang bobrok itu. Ambil semua uangmu, dan lari ke luar negeri. Mungkin saja, bisa menjalani sisa hidup dengan tenang. Haha. Siapa yang berani menyentuh penyelamatku? Siapa yang berani menyentuh penyelamatku? Tuan Gu, Anda datang? Tuan Lu, apa yang Anda lakukan? Cepatlah bangun. Saudara-saudara Song adalah penyelamat hidupku. Aku berterima kasih sebesar-besarnya. Tuan Gu, Anda tidak salah. Seandainya bukan karena saudara Song dan putri Anda yang menyelamatkan, kurasa Tuan Gu sekarang sudah terbaring di peti mati. Saya memutuskan untuk menambah investasi untuk saudara Song menjadi 200 miliar. Dia benar-benar ditebus oleh Xiao Yao. Tuan Li benar-benar beruntung. Bisa bersama pria sebaik itu. Kalau tidak, aku ingin menikahkan putriku dengan saudara Song. Tuan Lu, kau bicara apa sih? Kemarin dia masih mengutukmu. Kenapa aku? Butakan matamu, mata anjingmu. Kau berani menyela saat aku berbicara dengan saudara Song? Matilah kau sendirian. Mengapa kau begitu membela orang kampung itu? Saudara Song adalah penyelamatku. Bukan orang yang bisa kau hina. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini, aliansi Bioskop Eleven menghentikan semua kerjasama dengan Jiang Zhouqi. Gulp-gulp, Bapak tidak bisa memberikan perintah ini. Jika Bapak memberikan perintah ini, keluarga kami akan bangkrut. Gulp, berani melawan penyelamatku. Inilah akibatnya. Dan kalian berdua, sebelumnya juga sering menargetkan saudara Song, kan? Kalian berdua akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti Qi Guangjin. Kepala penjara, bukankah kita sedikit terburu-buru? Tidak perlu menghabiskan waktu bersama lagi, kan? Kenapa? Kau ingin hanya pacaran tanpa menikah? Bercanda? Ya, bukan, maksudku. Song Yang, aku tahu kau khawatir tentang apa. Meskipun sekarang kondisi ekonomi keluarga kita sangat berbeda. Tapi tenang saja, aku sama sekali tidak meremehkanmu karena itu. Dulu ayahku juga memulai dari nol. Mencapai kesuksesan seperti perusahaan kita sekarang ini. Setelah beberapa waktu bersamamu, aku percaya kau orang yang sangat mampu. Tidak akan kalah dari siapapun. Sebenarnya aku. Dan kau tenang saja. Meskipun nanti kita sudah punya anak sendiri, aku juga akan memperlakukan Xia Yuer seperti putri kandungku sendiri. Tuan Muda telah menyelamatkan nyawa ayahku. Aku tidak tahu bagaimana membalas budi Tuan Muda. Hanya bisa dengan menyerahkan diriku. Mohon Tuan Muda berkenan menerimaku. Kalau begitu, aku. Suyang, putrimu sekarang ada di tanganku. Jika kau ingin menyelamatkan putrimu, bawalah 10 miliar ke pabrik pinggiran kota. Ingat, datanglah sendirian. Bahkan satu orang pun lebih, putrimu akan kehilangan nyawanya. Hahaha. Jangan pedulikan aku. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Hahaha. Kalau ayahmu berani datang, aku akan membunuhmu di depannya. Lalu membuatnya mati dalam penderitaan, oke? Hahaha. Ayam jantan. Siapapun yang masih ingin menyerangmu, itu sudah berakhir. Saya datang dengan segenap kemampuan saya. Lepaskan putriku. Kupikir kau tidak berani datang. Ini tidak ada hubungannya dengan putriku. Lepaskan dia. Aku akan bicara denganmu.
Lepaskan dia. Oke? Aku butuh barangnya. Ini semua uang yang bisa aku kumpulkan dalam waktu singkat. Masukkan putriku ke dalam tas ini. Ayahmu sudah mengeluarkan semua dana lancar yang bisa digunakan perusahaan. Tidak bisa, di kehidupan sebelumnya aku terbebani oleh ayahku seumur hidup. Kehidupan ini tidak boleh seperti itu lagi. Ayah, jangan urusi aku lagi. Anak kecil, diam kau. Kumohon, anakku sayang, kau mau mati, ya? Aku ingin membunuhnya sekarang juga. Huang Jinding. Berani-beraninya kau menyentuhku. Sekarang juga aku akan mencekik putri kesayanganmu sampai mati. Uangnya sudah kuberikan padamu. Masih mau apa lagi? Masih mau apa lagi? Kau telah membuat keluargaku bangkrut. Sebelum aku pergi ke luar negeri, kalau aku tidak membalas dendam dengan baik, bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Uangnya akan kuberikan padamu. Kau lepaskan putriku. Aku akan tetap di sini. Terserah kau mau apa padaku. Uangnya harus kuminum miliki. Aku juga mau. Kakak, mau ngapain? Aku mau ngapain? Nanti kamu juga tahu kok. Jangan. Song Yang, semangatmu yang tadi mana? Kenapa tidak dikeluarkan? Ah, saudara. Mari kita bicara baik-baik. Anak perempuanmu masih kecil. Membuatnya terkejut ada hubungannya apa denganku? Jaga jarak aman. Lagi pula, mengapa aku tidak boleh pergi? Bukannya kami tidak mengizinkanmu pergi. Tapi aku ingin menikahimu. Kaget? Bukti cintamu dan mas kawinmu ada padaku. Aku menikahimu. Wajar dan masuk akal. Bukankah ini uang muka pernikahanku? Kau seharusnya sudah menduga hari ini akan datang. Pedang rajaki yang bagus. Aku minta maaf padamu. Maaf, hahaha. Duduk. Baik. Berlutut. Ayah, jangan kamu urusi hahaha. Ikan kecil, selama kamu bisa hidup dengan baik, aku bagaimanapun juga tidak apa-apa. Hahaha Song Yang. Betapa dalamnya kasih sayang ayah dan anak perempuan ini ya. Ah, kau benar-benar ayah yang baik ya. Sekarang bisakah kau melepaskan putriku, meskipun sudah berlutut? Tapi menurutku masih kurang. Kau ingin melakukan apa? Sujud. Baik. Sujud. Hahaha. Su yang jujur saja. Aku benar-benar sedikit mengagumi kamu. Seandainya kamu menculik putriku. Aku benar-benar tidak bisa melakukan hal seperti yang kamu lakukan. Kakak Biao, kita semua orang yang berurusan dengan hal besar. Bagaimana bisa terhambat oleh perasaan yang tidak berguna ini? Benar kan, Xiao Hong? Jintou, aku sudah sujud kepadamu. Lepaskan putriku. Aku akan menyerahkan diriku kepadamu. Song Yang, sialan kau belum bangun tidur ya? Masih mau bagaimana lagi? Gu Xiaofei menamparku. Karena kau. Sejak kecil aku tidak pernah mendapat perlakuan tidak adil seperti ini. Sekarang kau minta aku melepaskan putrimu. Aku akan mengutukmu. Song Yang. Sikapmu yang angkuh itu kemana? Bukankah kau hebat? Tunjukkan kehebatanmu. Berani sentuh aku. Jilat sampai bersih. Jilat sampai bersih. Jilat sampai bersih. Jilat sampai bersih. Gigitlah kalau berani. Ayah. 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 Tulangnya cukup keras juga ya. Ah. Sayang, aku tiba-tiba teringat tempat yang menyenangkan. Ada apa, sayang? Apakah kamu pernah mendengar? Sekarang sudah di luar gerbang. Apa? Dia berani datang lagi. Aku akan menemui dia. Nona Jin, sudah lama tidak bertemu. Kau berani datang lagi? Aku panik, aku tidak mengatakan apa-apa. Kenapa aku tidak berani datang? Kau harus melakukannya. Paham? Menyelinap. Haha. Ayah, Papa. Ayah, dalam kehidupan ini, aku tidak menyangka akhirnya aku lagi yang menyusahkanmu. Song,
Bukankah kau selalu mengatakan bahwa aku adalah wanita murahan yang berselingkuh? Bukankah kau selalu meremehkanku? Jangan bicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku menyukai kakak seniorku? Lalu kenapa kau gugup? Kapan aku gugup? Gosip apa itu? Terlihatnya, ini menyimpan perasaan pada Himing Yuan. Wu Ming pernah berselingkuh dengan kakak senior Himing Yuan. Yang mulia, Tuan Putra Mahkota, tentu tahu. Hamba adalah murid lembah Raja Obat. Saat itu Yang Mulia terluka parah dalam pertempuran. Hamba menyelamatkan Yang Mulia dengan mempertaruhkan nyawa. Maka terjalinlah ikatan pernikahan kita. Dan saat itu, kakak senior sudah lama meninggal. Kau yang menyelamatkanku. Kau menyelamatkan nyawaku. Aku akan melindungimu seumur hidup. Dengan sempurna. Tapi bagaimana Jin bisa mengizinkan kedatanganmu hari ini untuk memfitnah aku dan kakak senior? Penarikan dana, aliran dana. Lebih baik aku menjadi seekor sapi daripada menjadi seperti ini. Ah! Kau berani memfitnah Suer? Murong Sue, berhenti berakting, bisakah kau? Aku jelas-jelas datang untuk meminta pertanggungjawabannya. Sudah cukup, kau menghina selir raja ini. Kau menghina aku. Hukumanmu tak bisa dimaafkan. Panggil mereka. Lalat, kau bukan hanya penipu. Tapi kau juga memanfaatkan orang yang terlalu percaya pada cinta. Aku akan menghitung kesalahanmu. Hanya orang bermulut besar yang sukses. Memarahimu satu kata pun menurutku membuang-buang waktu. Cukup, tangkap dia. Sekarang kau masih bisa bicara, maka cepatlah katakan beberapa kata lagi. Yang Mulia telah memerintahkan. Pemilihan ulang akan dilakukan sebulan lagi. Yang Mulia, aku akan memenjarakanmu selama sebulan. Kita lihat bagaimana kau akan berulah. Kapan kau menciumnya? Aroma ini sangat unik. Tidak tahukah aku dari mana selir muda mendapatkannya? Semua yang kumiliki adalah dari pangeran. Bukankah begitu? Aroma ini didominasi lemon, dengan aroma musk sebagai pelengkap. Aroma yang manis dan harum, jujur dan teguh. Aku hanya mencatatkan nama. Katanya sampai ke kopi. Kau ingin mengatakan apa? Kalau kau tidak menyukainya, kenapa masih menggunakan foto profilnya? Tidak bisa bertemu. Mencium aromanya saja juga boleh. Haha. Kali ini aku berterima kasih padamu. Kalian masih belum mau menyerah? Jadi ingin menghabiskan sisa hidup di penjara? Kalau tidak, aduh. Aku salah, aku salah, aku salah. Suyang, persiapan pernikahan Papa sudah siap. Minggu depan kita akan mengadakan pernikahan. Semua dengarkan Paman Li. Kau membuatku sampai pucat pasi. Sudahlah.